Oke, halo Pak Alphonse, apa kabar? Masih di mute Pak kayaknya Pak. Sorry, nggak dengar suaranya. Oke, saya sapa dulu Pak Victor. Apa kabar Pak? Ya, halo Pak Wisnu dan semua Sehat-sehat peserta. aja Pak, keluarga Sehat, juga. sehat. Iya. Oke, Pak Franky, apa kabar Pak? Baik, Pak Wisnu, sehat Pak. Oke, Pak Banyak Alphonse, banyak banyak. oh, oke Pak Alphonse sudah kedengaran suaranya. Terima kasih. Ya, Oh, kalau Pak Alphonse ini mengikuti aturan pemerintah nih ya WFB ya, Work from Bali nih kayaknya. Gimana Pak? Udah di sana udah normal atau tetap tetap banyak banyak pembatasan di sana Pak? oh sama-sama. Oke. Pembatasannya malah mereka dari tahun yang lalu udah ini, eh, udah sepi lah di sini semua. Dan saya cukup surprise, mereka bisa survive 1 tahun di sini semuanya sepi, tetapi mereka masih berusaha menaati. Oke, oke ya, emang saat yang sulit bagi kita semua sepertinya ya. Tapi semoga ya itu ya semoga akan ada titik terang lah di sebentar lagi atau di masa yang akan datang semoga kita bisa kembali normal seperti dulu lagi. Dan ngomong-ngomong kita berjitom semua nih ya. Jadi kita tuh saya tuh dulu waktu kuliah pernah punya grup band bawangan. Saya kan kuliah di metalurgi UI Pak ya. Jadi kita punya grup band namanya Black Steel Boy gitu. Jadi plesetan dari Black Street Boy jadi Black Steel Boy gitu. Jadi saya ingat tuh kita harus pakai baju hitam dan segala macam. Kok jadi ngebahas soal itu ya karir musik saya ya. Oke, kita langsung aja masuk ke webinar kita yang akan dimulai dengan sesi presentasi dari Pak Alphonse. Namun sebelum itu saya mengingatkan sekali lagi untuk Anda yang baru bergabung untuk mengisi data hadir yang linknya ada di kolom komen dan juga mungkin nanti ditampilkan di layar komputer Anda. Akan ada kejutan menarik bagi Anda yang mengisi daftar hadir tersebut. Oke, Pak Alphonse, silahkan mulai presentasinya Pak untuk menggambarkan modus serangan ransomware saat ini. Saya akan antarakan dengan pantun. Ingatkah Dinda sejalin bunga melati yang kita rangkai jelang senja di kaki bukit. Silakan Pak Alphonse untuk memulai presentasi dengan durasi presentasi 15 menit. Oke Pak, silakan Pak Alphonse. Halo Pak Alphonse, bisa mendengar suara saya? Oke. Oke, siap. Silakan Pak di Ya. share screen-nya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memberikan sedikit informasi mengenai ransomware. Mungkin ini sedikit flashback, tapi cepat aja. Saya mungkin sekitar 5-6 slide, tapi 3 tentang isinya movie semua, tentang crime at the perfect time gitu. Jadi kalau tidak hari ini atau kira-kira 3 tahun yang lalu tidak mungkin ada ransomware. Nah itu kenapa bagaimana ini bisa terjadi. Oke, ini tentang background ransomware. Jadi kita mulai dengan ini. Springfield, Illinois. A couple glares at their computer screen, knowing the baby pictures of their eldest son are now lost forever. They couldn't afford to pay the $700 ransom. In Dixon County, the sheriff's office pays $622 in bitcoins. With lives in the balance, there was no option but to pay. In Bern, Switzerland, Marie sits at a coffee shop, eyes glued to her laptop screen. An image of a bright red padlock stares back at her as she reads the assailant's demands. How did things get so bad? Let's take a step back and see how it all started. Malware has been around since the dawn of the internet, and in short, is software created for malicious purposes. Malware spreads to computers via spam emails, misleading links, fake software updates, and through exploiting vulnerabilities in web browsers and popular software. A decade ago,
a new and particularly sinister type of malware emerged. In 2005, Russian criminals created the first ransomware, detected as Trojan Cryzip. It was a crude parasite, which zipped and password protected a user's personal documents. The user would then find the ransom note on their desktop. Fast forward to 2012. Ransomware exploded across Europe and North America, posing as law enforcement alerts accusing victims of piracy, terrorism, and even child pornography. The victims were then urged to pay a $200 fine or face criminal charges. In 2013, ransomware makers were already extracting more than $3 million per year from their victims. Then, CryptoLocker was released, and the stakes quadrupled almost overnight. CryptoLocker represented a totally new family of malware, which encrypts a user's photos, documents, and other personal files with a uniquely customized secret key. These files could only be restored by paying a ransom to obtain the secret key. On January 10, 2015, the FBI made an official statement that ransomware was on the rise, emphasizing that a new ransomware variant, CryptoWall, was encrypting users' files and charging anywhere from $200 to $5,000 in bitcoins to restore them. The FBI did not provide any viable solutions for decryption. In 2016, more than $15 million has already been extorted from users. A vicious parasitic cycle has begun. Most users opt to pay. Every time a victim pays the ransom, the malware creator receives the funds. Naturally, some of this money is reinvested into the development cycle, and crypto ransomware gets progressively smarter, more effective, and harder to defeat. And thus, the cycle continues. So what should you do? Take the initiative and back up your data to protect yourself. While modern antivirus programs can protect you against the majority of threats, many cutting-edge malware variants are able to easily slip through the cracks in antivirus security defenses. There has never been an AV program that can block every threat all the time. The only thing that can guarantee your security and peace of mind is a solid backup plan. Protect yourself, and most importantly, protect your data. This will rob the malware makers of their income and erode the ransomware model from its core. Get serious about your online security. Protect yourself with advanced anti-malware software with heuristic capabilities. Create a backup plan to make sure that your important data is safe. Store a backup of your most critical data offline or with a secured cloud backup service. Make sure your operating system and applications are up to date. Use caution when opening email attachments, and don't click unsolicited email links. Get secure, be safe, stay up to date. Oke, jadi ini video pertama, cuman saya khawatir nanti kelamaan, jadi saya percepat saja. Jadi yang pertama ini cerita tentang backgroundnya ransomware. Jadi awalnya sih itu bohong-bohongan, jadi nggak ada yang di-encrypt. Tetapi sejak zaman CryptoLocker ditemukan teknologi untuk mengenkripsi yang bisa dipakai oleh siapa saja. Lalu mulailah ransomware itu mengganas. Tapi itu kejadian tuh 6 tahun yang lalu. Jadi itu sebenarnya kalau kita ngomong ransomware ini sebenarnya sesuatu yang sudah agak ketinggalan. IT ini luar biasa cepat. Jadi kenapa ketinggalan? Setelah ini kita akan menuju ke sana. Nah, kenapa ransomware itu perfect crime at the perfect time? Karena persyaratan ransomware itu banyak. Jadi nggak cuma bisa nge-encrypt. Salah satu persyaratannya adalah teknologi enkripsi itu sudah tercipta dan sudah diimplementasikan dengan baik dan siapa saja bisa menjangkaunya. Itu salah satu persyaratan. Persyaratan lainnya apa? Persyaratan lainnya ini saya tidak mainkan videonya, adalah adanya network yang anonymous, namanya Tor di Onion Router. Jadi kita bisa very anonymous untuk mengakses, misalnya saya ingin mengakses satu komputer, saya ingin menjahati komputer itu, saya melalui di Onion Router, saya lari dulu ke Malaysia, lari dulu ke Rusia, lari dulu ke Eropa, lari dulu ke Ukraina, dari Ukraina baru mengakses komputer yang saya tuju.
Jadi komputer yang saya tuju cuman taunya IP yang terakhir yang di Ukraina. Waktu dilacak ke Ukraina lari ke Rusia, nanti kemana, ke Malaysia berusaha, itu sulit sekali. Jadi hal itu yang memudahkan peretas untuk melakukan ransomware. Jadi persyaratan pertama ada enkripsi, yang kedua ada Tor di onion router yang bisa menyamarkan lokasinya kita. Lalu, nah ini enkripsi persyarat. Jadi pertama Tor, kedua enkripsi. Nah, jadi apa itu enkripsi? Enkripsi itu pada prinsipnya adalah mengamankan koneksi. Jadi karena kita memanfaatkan internet, pada prinsipnya apapun yang kita transaksikan ke server itu kelihatan. Jadi kita tidak bisa mencegah orang menyadap kita. Apapun yang kita transaksi, kita mau WA, mau apa, orang bisa sadap. Jadi kita pakai WiFi, kalau nggak dari WiFi, dari ISP atau dari ISP perantara atau apa, mereka bisa menyadap semua transaksi. Nah, cuman yang jadi masalah adalah kita bisa mengenkripsi itu, mereka bisa nyadap tapi nggak bisa tahu isinya. Jadi itu poinnya. Itulah dengan enkripsi. Tetapi yang menariknya adalah kalau di tangan orang yang baik, pistol itu di tangan polisi untuk mengamankan keamanan, di tangan orang jahat untuk merampok. Kira-kira seperti itu. Jadi enkripsi di tangan orang yang jahat mereka lakukan ya untuk ransomware ini. Lalu persyaratan berikutnya adalah Bitcoin. Jadi kenapa Bitcoin? Sambil ini aja. Kenapa persyaratan berikutnya Bitcoin? Karena mereka perlu exit untuk cash out. Jadi kalau di Indonesia banyak cara untuk cash out untuk orang, banyak KTP palsu yang beredar, mereka bisa bikin rekening palsu untuk cash out sehingga terjadi banyak kejahatan klasteri. Mereka bisa cash out dengan pakai rekening bodong. Nah, kalau di dunia ransomware ini, mereka bisa cash out dengan Bitcoin. Karena Bitcoin ini memungkinkan mereka menerima duit dan sangat sulit dilacak. Bukan tidak mungkin. Sebenarnya ada teknologi dan ada perusahaan yang khusus bergerak untuk melacak ini. Tetapi sangat sulit. Sehingga terjadilah ransomware. Jadi ada tiga hal. Satu, enkripsi. Dua, ada Tor. Tiga, ada Bitcoin. Mereka bisa cash out. Jadi itu sebabnya ransomware. Lalu bagaimana kita bisa mencegah ransomware? Satu, backup. Dua, antivirus has ransomware detection feature. Kemudian ada update patch, OS dan program. Kemudian ransom protect itu yang diberikan oleh Vaksin.com. Jadi kalau kan ada ransom protect, walaupun udah di-encrypt, data balik lagi. Lalu yang terakhir mungkin disarankan DNS protection. DNS protection tuh dia even DNS over HTTPS juga bisa. Jadi dia mencegah klien untuk mengakses situs yang mengandung malware atau phishing. Itu secara umum. Lalu secara khusus ini pengalaman dari Vaksin.com, ya kan? Ini kami terapkan ke customer kami. Beberapa tipsnya banyak sekali. Ini contoh saya sebutkan saya secara cepat. Disable WSA, Windows Scripting Host. Jadi ransomware eksekusi umumnya memanfaatkan JScript dan VBS. Lalu disable WPS, Windows PowerShell. Jadi itu umumnya nggak terpakai, ya, dan itu yang digunakan WPS untuk install ransomware dan encrypt file. Lalu disable SMB V1 itu adalah file sharing antar komputer. Lalu rename VSS admin tujuannya untuk supaya ransomware tidak bisa menghapus recovery point. Jadi mereka standarnya tuh VSS admin.exe, delete, shadow, all, quiet. Udah, kalau shadow kamu hilang semua, kamu kena ransomware, kamu nggak bisa balik lagi karena recovery point-nya di delete. Maka kita disable VSS admin-nya sehingga mereka nggak bisa delete shadow-nya gitu. Jadi kira-kira seperti itu yang perlu dilakukan. Dan yang terakhir yang tadi sudah diceritakan oleh Mas Wisnu, di mana saat ini udah berkembang gitu loh ke yang namanya extortionware. Extortionware itu apa? Extortionware itu adalah mereka tidak cukup mengenkripsi data Anda saja, tetapi data Anda di-download. Jadi download dalam bentuk besar, berapa tera, banyak korban yang menjadi korban udah di-encrypt, di-download,
lalu diminta bayar. Kalau nggak mau bayar, data kamu akan dipublish. Jadi ini terjadi beberapa hal yang cukup memprihatinkan, tapi ini terjadi maraknya di luar. Di Indonesia ada beberapa lah, ada sekitar 6 atau 7 perusahaan government atau perusahaan besar yang menjadi korban juga. Tapi saya bersyukur kelihatannya mereka nggak bayar, tetapi celakanya datanya jadi diekspor, jadi disebarkan di Tor ya, di onion router. Jadi sebagai gambaran, kalau Anda ingin tahu, kalau mungkin ngikutin Lady Gaga kemarin ngaku sempat diperkosa oleh manajernya, ya kan? Itu sebenarnya dia ada legal agent yang kena ransomware, dan Lady Gaga itu konsultasi ke legal agent itu, dan legal agent itu datanya keambil. Dan mereka mengancam, oke, lu mesti bayarnya gila-gilaan, seperti tadi disebutkan. Itu dalam jutaan dolar, miliaran bayarnya. Kalau lu nggak bayar, gue sebarin. Nah, kelihatannya mereka nggak bayar dan disebarkan datanya, sehingga Lady Gaga daripada disebarkan, mendingan dia ngomong dulu. Jadi itu ceritanya. Dan banyak skandal-skandal yang terungkap karena ransomware. Jadi itu gambaran yang terjadi hari ini. Jadi extortionware, jika Anda perusahaan yang besar, umumnya besar, kalau yang saya khawatirkan perusahaan go public, lalu unicorn, kalau datanya sampai keambil itu pasti diekspor. Jadi Anda hati-hati. Jadi nanti kita coba diskusikan bagaimana cara menghadapinya. Kalau menghadapi ransomware kan cuma backup. Habis itu kalau di encrypt ya udah aku restore. Cuman sekarang kalau extortionware, kamu encrypt, kamu backup, terus dia sebarin datanya, kamu akan celaka gitu. Kira-kira itu sih dari saya gambaran ransomware hari ini sampai ke extortionware. Terima kasih atas waktunya Mas Wisnu. Oke, terima kasih Pak Alphonse atas presentasinya. Dan yang belakangan ini saya juga lihat itu tuh Pak ya, ransomware as a service gitu ya. Jadi orang untuk untuk membuat ransomware itu udah ada kayak platformnya gitu, udah ada toolsnya, tinggal pakai, tempat negonya juga udah disediain gitu. Jadi emang jadi kira-kira semua orang bisa lah jadi cyber kriminal gitu untuk membuat ransomware. Apalagi dengan iming-iming uang tebusan yang sekarang nilainya udah gila-gilaan tuh Pak ya. Jadi semakin banyak fenomena ransomware kayaknya di masa depan ya. Jadi yang buat itu pinter Mas. Ya. Dia kalau cuma buat software, dia tuh nggak salah, dia nggak bisa ditangkap. Dia buat software, dia sediakan sistem, lalu dia cari siapa yang mau nyebarin. Yang nyebarin itu kan yang melakukan kejahatannya. Jadi dia buat softwarenya, lalu yang nyebarin ada ratusan. Nah itu bagi hasil. Ya bener ya yang Mas Wisnu bilang. Jadi itulah mereka pintar, mereka nggak bisa ditangkap loh. Gue cuma bikin software kok, gue nggak salah gitu. Lalu lo tangkap aja nyebarin gitu loh. Kira-kira begitu tekniknya. Iya. Oke. Kayaknya agak makin menakutkan nih. Tapi kita nggak coba menyebar ketakutan di sini. Tapi mungkin saatnya tepat untuk presentasi kedua nih, untuk dari Pak Victor gitu ya. Untuk ya. Sebagai penyedia teknologi, mungkin Pak Victor bisa menjelaskan itu sebenarnya ransomware itu kill chain atau strukturnya itu seperti apa, dan juga bagaimana solusi untuk mencegah di tiap tahapan serangan tersebut. Untuk Pak Victor, silakan Pak untuk memulai presentasinya. Ya, oke. Pak Wisnu, saya izin share desktop sebentar ya. Oke, apakah ini sudah kelihatan ya, Pak Wisnu? Iya, sudah Pak, sudah kelihatan. Ya, sudah kelihatan ya. Oke, baik. Oke, jadi materi kedua ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari tadi yang telah disampaikan sebagai introduction oleh Pak Alphonse, sehingga dilihat dari kacamata teknologi khususnya Sanghor. Jadi bisa dikatakan kami juga melakukan berbagai macam rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan bagaimana kita melakukan strategi-strategi untuk menangkal berbagai macam cyber attack, termasuk di dalamnya untuk ransomware. Nah, ini ada sedikit informasi yang juga bisa saya sampaikan bahwa berhubungan dengan data global yang juga kami peroleh, bahwa menurut Gartner sendiri sebenarnya overall di tahun sampai dengan tahun ini pun sebenarnya hampir bisa dipastikan bahwa semua organisasi itu minimal memiliki atau pernah mengalami ransomware attack, 75% di antaranya. Nah, kalau kita lihat sedikit di tabel yang kanan, nah ini adanya berbagai macam varian ransomware yang sebenarnya juga eksis di berbagai negara.
Misalnya yang berhubungan dengan Maze ransomware yang juga eksis di Singapura, di Thailand, dengan berbagai macam sektor industri yang disasar. Yang kemudian ada juga yang disebut sebagai ransomware evil atau revil yang juga mungkin eksis di berbagai industri di Indonesia juga maupun di berbagai negara lainnya. Begitupun juga dengan Ragnar dan Netwalker. Jadi basically bisa dipastikan bahwa yang tadi juga disampaikan bahwa mereka tidak hanya melakukan aktivitas yang sepertinya ekspresif untuk melakukan enkripsi, tetapi juga ada semacam upaya lain yang dilakukan untuk memberikan pressure yang lebih tinggi, yaitu dengan double extortion atau juga mungkin triple extortion. Itu sangat memungkinkan untuk juga terjadi. Nah, dilihat daripada hal ini pula, kita bisa lihat bahwa sebenarnya ransomware itu menyasar hampir keseluruhan industri, tidak memandang bulu, hanya tinggal dilihat daripada metodenya, apakah dilihat daripada tujuannya sebenarnya. Ini kalau kita lihat dari berbagai macam industri seperti halnya healthcare, utility, manufacturing, telekomunikasi, farmasi, semua industri ini terdampak sebenarnya. Apalagi yang dimulai dari 2020 dan juga yang kita lihat ada fenomena di mana COVID-19 dan berbagai macam upaya untuk melakukan peretasan oleh berbagai macam riset yang dilakukan itu juga eksis dan sebenarnya nyata. Nah, sehingga bisa dipastikan bahwa dalam konteks security khususnya untuk ransomware ini, dari kacamatanya teknologi, bagaimana Sangfor mencoba untuk mengartikulasi dia punya setiap proses yang terjadi, kemudian penanganannya seperti bagaimana. Nah, ini saya ingin menjelaskan sedikit yang berkaitan dengan kill chain. Kita sebutnya sebagai kill chain oleh karena bisa dikatakan bahwa ini merupakan rangkaian umum yang pada dasarnya ketika attack itu terjadi, paling tidak ada fase ini yang terjadi. Nah, yang pertama, fase yang paling umum adalah fase infection terlebih dahulu. Mungkin sebagai user, pengguna, terkadang kita cukup bisa dikatakan menjadi jalan yang paling umum untuk bisa dapat dieksploit oleh karena penggunaan kita atau mungkin karena ketidakawareness kita mengenai informasi atau konten yang diakses, yang bisa saja itu datangnya dari website atau bahkan berhubungan dengan email yang paling umum juga kita dapatkan. Mungkin walaupun sebenarnya tidak punya kaitan sesama company, tetapi ketika kita mendapatkan sebuah informasi atau email secara langsung, ada muncul rasa keingintahuan juga yang ingin coba kita lihat apa sih isi emailnya begitu. Walaupun sebenarnya sudah ada sosialisasi terlebih dahulu bahwa kalau memang tidak ada konten yang berkaitan, tidak harus dibuka. Tetapi yang namanya human bisa saja ada human error-nya begitu. Nah, di fase ini sebenarnya di luar daripada phishing yang terjadi, bisa saja oleh karena berbagai macam hal. Adanya semacam vulnerability atau kerentanan mungkin yang dimiliki oleh sistem atau mungkin pengguna atau bahkan usernya. Kemudian ada juga berbagai macam hal yang basically sebenarnya fase infeksi ini bisa terjadi melalui adanya moving data dari secara internal, mungkin file sharing atau mungkin ada semacam USB drive juga yang dipakai dari entah dari mana datangnya, kemudian tiba-tiba bawa ke korporat, ke organisasi, atau mungkin menggunakan VPN, kemudian kita connect. Nah, itu semua menjadi fase di mana infection ini bisa terjadi. Dan yang kedua, sebenarnya ketika misalnya anggaplah dalam fase infection ini sudah terjadi semacam adanya malware yang eksis, mungkin ada script yang berjalan, kemungkinan hal yang kedua yang bisa dilakukan oleh kebanyakan ransomware atau mungkin malware adalah mencari yang disebut sebagai inangnya atau kita sebutnya sebagai CNC. Atau mungkin bahasanya adalah command and control, di mana komunikasi ini sebenarnya tidak hanya terjadi begitu saja antara endpoint secara langsung dengan CNC-nya. Dia juga dibekali tentu dengan berbagai macam algoritma untuk membypass nih security parameter kita yang ada di endpoint-nya, mungkin berhubungan dengan antivirus, ataukah bahkan yang berkaitan dengan network firewall sekalipun begitu. Nah, sehingga fase infection dan CNC ini sebenarnya fase yang cukup kritis untuk dilihat atau dimitigasi dalam kacamatanya network security, karena semua ini terjadi via network terlebih dahulu begitu. Dan kemudian bisa dipastikan juga kalau seandainya hal itu sampai terjadi, bisa dikatakan bahwa capability kita untuk mendeteksi itu bisa dikatakan sudah di bypass. Misalnya
Kalau yang sekarang ini juga sebanyakan terjadi adalah berbagai macam komunikasi CNC itu terjadi dengan yang kita sebut sebagai DGA atau Domain Generation Algorithm. Jadi bisa dipastikan juga bahwa kadang-kadang kalau kita melihat berbagai user yang akses ke internet dengan domain-domain yang ada punya kombinasi misalnya huruf dan angka, berbagai macam huruf konsonan XYZ 123.biz.org, bisa dikatakan kita lebih mudah untuk mengenali, kemudian kita mencoba untuk memvalidasi dia punya URL validity-nya, apakah dia itu masuk dalam kategori yang valid domain ataukah sebenarnya tidak. Tetapi kebanyakan belakangan ini kebalikannya, bahwa berbagai macam aktivitas yang berkaitan dengan CNC punya kapabilitas tertentu untuk gabungkan kata per kata, sehingga kita juga bingung untuk memvalidasi. Nah, dengan demikian, karena kebanyakan attack ransomware juga menggunakan AI, that's why kita juga harus menggunakan AI untuk apa? Melakukan berbagai macam kajian dan analisis untuk mendefinisikan akan hal ini. Yang ketiga, kalau ternyata pun CNC sudah kebentuk, poin berikutnya adalah exploit. Kalau kita sudah kena exploit, nah ini juga fatal. Artinya sudah ke-encrypt, sudah ada new variant gateway yang terjadi, sehingga kemungkinan untuk melakukan exploit lanjutan itu jadi terbuka lebih luas. Dan at the end, yang terjadi adalah propagasi. Tadinya cuma hanya satu gate, satu user, satu host, satu aset yang compromise. Tiba-tiba dia bisa menyebar dengan cukup signifikan. Oleh karena apa? Adanya satu aset yang basically sudah ke-compromise, dan itu dijadikan sebagai terminal attacker untuk melakukan propagasi secara internal melalui file sharing, mungkin tadi disebut sebagai SMB, atau juga mungkin yang berkaitan dengan remote desktop, atau juga berbagai vulnerability lain yang dapat dipakai untuk melakukan propagasi attack di sisi internal. Nah, sehingga paling tidak 4 hal ini yang menggambarkan secara umum success rate-nya daripada kebanyakan malware attack atau mungkin ransomware attack dari fase pertama dia masuk, kemudian sampai dia melakukan eksploitasi dan penyebaran. Nah, sebenarnya penyebaran ini akan nanti berhubungan juga dengan hal-hal yang tipikalnya bisa dikatakan lebih jauh daripada itu. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, untuk Sangfor sendiri, bagaimana kacamata kita untuk memitigasi akan hal ini? Tentu kita melihat dalam dua arah, dua persepsi, dari network dan dari endpoint tentunya, bahwa hal ini penting untuk dijaga. Mesti ada korelasi yang dibentuk antara firewall dan kemudian endpoint. Konteks security yang dibahas itu juga harusnya punya satu konteks yang sama. Karena kadang-kadang ada beberapa hal yang kita ketemui bahwa sensitivitas terhadap security konteks di level network dan endpoint itu memiliki rating yang berbeda-beda, sehingga bisa juga dimanfaatkan oleh kebanyakan malware attack untuk memanfaatkan gap security ini. Yang kedua, kita juga paling tidak harus difasilitasi dengan engine yang tidak hanya berbasis dengan signature base, tetapi juga memanfaatkan adanya artificial intelligence guna untuk meningkatkan capability untuk deteksi dan proteksinya. Tentu dengan berbagai macam solusi lain yang berkaitan dengan threat intelligence, di mana seperti halnya capability untuk sandboxing dilakukan, untuk melakukan semacam IP reputation, domain reputation, URL reputation, file integrity, itu juga harus disamakan. Nah, berikutnya lagi, tidak hanya sebatas hal itu saja, tetapi kita juga melihat bahwa security ini juga harus lebih spesifikin lagi begitu, dalam pengertian bahwa kita bisa mengenali lebih jauh bagaimana kemungkinan attack itu terjadi oleh karena adanya abnormality yang pada dasarnya bisa saja itu tidak terdeteksi oleh perimeter security baik itu gateway di network maupun endpoint yang kita miliki. Nah, dengan demikian, behavior inilah yang sebenarnya nanti akan dianalisis lebih jauh berkaitan dengan fase-fase attack yang setelah terjadi. Karena kebanyakan hal yang bisa dikatakan tidak aware oleh kebanyakan customer atau industri adalah insider threat-nya. Mungkin kalau kita melihat external attack itu hal yang umum, tetapi ketika kita berbicara insider threat, nah ini adalah hal lain yang pada dasarnya awareness-nya kurang. Kita mungkin sibuk untuk melakukan recovery atau mungkin sibuk untuk mengejar endpoint yang encrypted, kemudian kita lakukan berbagai macam upaya untuk recovery. Itu sudah pasti one thing, karena sangat urgent. Tetapi fase berikut yang perlu kita kenali juga adalah dari mana patient zero-nya, masuknya dari mana. Dan itu nanti akan dibarengi tentu dengan security services, karena teknologi tanpa services ini juga satu hal yang juga bisa dikatakan menjadi sangat sulit untuk diterapkan oleh berbagai macam industri, oleh karena core kompetensinya belum berada di fase tersebut. Sehingga kita juga akan memberikan pendampingan mengenai services ini.
Sebagai detailnya di level infection daripada kill chain ini, tentu Sangfor kita menggunakan paling tidak security network gateway untuk firewall dan endpoint yang kita sebut sebagai endpoint secure dan next generation firewall. Ini sebagai satu paket security solusi yang diterapkan. Kemudian mereka ini diinginkan untuk melakukan korelasi terhadap semua attack yang ada dan yang terjadi. Kalau endpoint mendeteksi, firewall pasti akan dinotified dan mereka membahas satu konteks security yang similar. Dan yang kedua, di level network sendiri pun ada semacam CNC komunikasi yang tadi saya jelaskan bahwa dengan DGA, let's say, mereka bisa mengenerate puluhan bahkan ratusan domain dalam satu kali transaksi atau mungkin komunikasi yang kebentuk. Nah, itu juga pun harus dimitigasi atau dilihat dalam kacamata network security juga begitu. Sehingga apa? Yang tadi di fase infection, kita inginkan kalau sudah mendeteksi, bisa saja di-block dan di-drop. Kalau ada komunikasi yang terbentuk oleh jaringan, adanya CNC, itu bisa kita lakukan action tertentu pula untuk block dan drop, begitu. Sebelum sampai kepada level endpoint. Nah, makanya fase infection dan CNC ini paling tidak, itu network security memainkan peran yang cukup signifikan juga, begitu. Nah, berikutnya, kalau seandainya kita berbicara di level endpoint, ketika memang ternyata exploit itu sudah terjadi, yang dilakukan oleh Sangfor adalah melalui endpoint secure, kita menerapkan yang disebut sebagai honeypot. Jadi honeypot ini merupakan satu mekanisme yang ditempatkan untuk ketika kita menjalankannya, ada semacam bad files, atau mungkin bisa dikatakan sebagai fake file system yang di-put secara random di critical atau directory file system, baik itu Windows atau juga mungkin Linux yang berjalan. Dengan tujuannya sebenarnya sederhana. Yang kita ingin dapatkan adalah ketika adanya proses enkripsi yang terjadi, paling tidak bad files-nya ini juga akan memberikan kita alert terhadap agent-nya atau secure agent-nya. Tujuannya adalah kita bisa memberhentikan paling tidak proses yang lagi berjalan. Karena ketika enkripsi itu lagi terjadi, sebenarnya ada upaya sebenarnya untuk melakukan decrypt. Tetapi kembali lagi, success rate-nya akan jauh lebih sedikit. Sehingga poin kita adalah paling tidak memberhentikan proses enkripsi yang sementara berjalan, sehingga tidak berdampak pada keseluruhan sistem. Mungkin dari 100 file yang ada kita miliki, anggaplah kita mencoba untuk mendefinisikan kondisi ini biar paling tidak 50% di antaranya. Ini kita lihat dari seberapa cepat kondisi atau enkripsi itu sementara berjalan. Dan at the end tentu kita bisa mengontrol begitu. Nah, secara spesifik atau secara teknisnya, yang kita lakukan adalah demikian. Ketika endpoint atau mungkin PC, server kita sudah menjalankan yang disebut sebagai endpoint secure, tentu yang kita ingin dapatkan adalah MD5-nya yang di-generate oleh engine yang dijalankan di sisi endpoint. Nah, tujuannya adalah nantinya ketika file tersebut itu adalah sebagai mungkin identifier untuk nanti kita pakai kepada endpoint-endpoint yang lain yang didistribusikan oleh salah satu manajemennya. Nah, tujuannya adalah ketika file tersebut telah didistribusikan kepada host-host atau aset-aset yang lain, dan mereka menjalankan proses scanning, dan ketika melihat bahwa adanya identity yang match dengan MD5 yang di-share tersebut, maka itu akan dituangkan dalam sebuah action untuk melakukan mitigasi, di-block, di-drop, di-karantin, itu sudah bisa langsung dikerjakan. Nah, sehingga kalau kita lihat konsep honeypot mungkin dalam yang lebih luas adalah SOC, kita memiliki semacam sebuah dummy environment untuk menjebak malware-nya, mungkin attacker-nya, tetapi honeypot dalam konsepnya Sangfor adalah kita menerapkannya itu dalam bentuk bad files. Jadi di-put secara random, yang memang bisa dibilang di dalam critical directory-nya file system daripada sebuah operating system. Nah, itu yang kita lakukan daripada bagaimana memberhentikan fase eksploitasi ini. Nah, tentu untuk fase berikut, di fase propagasi, yang juga kita lakukan adalah bagaimana melakukan sinkronisasi dari endpoint dengan network. Sehingga apa? Nantinya, anggaplah let's say, ada beberapa user atau mungkin satu segmen network yang sudah terenkripsi, itu bisa kita mitigasi. Boleh kita lakukan semacam host isolation atau bahkan network isolation sekalipun, guna untuk mencegah propagasi itu bisa terjadi dengan jauh lebih cepat. Sambil kita melakukan tindakan-tindakan remediasi yang lainnya untuk half scanning, full scanning, atau bahkan melakukan semacam tindakan-tindakan backup yang lainnya. Jika memang ternyata bahwa host itu sudah terlanjur atau sudah suffer banget oleh malware attack-nya. Dan at the end kita juga sebenarnya difasilitasi juga bahwa
secara skema network itu bisa kita lihat berapa besar atau persentase aset yang kita miliki ini sudah terkompromis, mana yang belum. Untuk memudahkan apa? Kita punya objektivitas untuk melakukan troubleshoot. Tidak perlu 10 dari 100, cuma 10 doang yang terenkrip, kita lakukan full scanning atau kita half scanning. Itu sudah memakan proses. Kita bisa lebih spesifik saja untuk mengidentify berapa banyak user yang basically itu sudah terpapar oleh malware attack atau juga bahkan ransomware attack. Nah, di sisi lain, ingin saya sampaikan adalah kita tidak hanya berhenti hanya dengan network security dan endpoint. Yang perlu kita tingkatkan lagi adalah tadi, mencari tahu yang disebut sebagai hidden threat atau insider threat lah, bisa dikatakan demikian. Kenapa mereka eksis? Karena ada punya kecenderungan dari berbagai macam hal yang terjadi. Bisa saja dari security policy-nya, bisa saja dari network design-nya, sehingga memungkinkan bahwa attack itu bisa terjadi dan tidak terdeteksi oleh layer security network gateway maupun endpoint-nya kita. Sehingga dari Sangfor melalui Cyber Command, ini merupakan salah satu platform yang kedua yang kita gunakan untuk melengkapi ransomware proteksi, yaitu dengan mengedepankan berbagai macam mekanisme untuk melakukan analisis. Menggunakan apa? Ada artificial intelligence-nya, kita juga menggunakan behavior analytic-nya, kita juga punya korelasi dengan global threat intelligence kita. Tujuannya sederhana, melakukan threat hunting juga, meng-uncover point of entry dari semua attack yang terjadi, melakukan analisis terhadap dampak, mengkoleksi yang disebut sebagai indicator of compromises atau bahkan behavior indicator of compromises. At the end, yang kita lakukan adalah melakukan remediasi yang bisa diotomatisasikan. Ini yang paling penting. Kalau mungkin era-era sebelumnya, ini masih dilakukan dengan manual respon. Bagi Sangfor dengan korelasi Cyber Command plus dengan network security, endpoint security kita, itu bisa dituangkan dalam satu action yang bisa dikatakan sebagai otomasi respon. Nah, bagaimana kita melakukan akan hal ini? Di Sangfor sendiri, kita melakukannya melalui network traffic analysis. Jadi, pada dasarnya semua traffic itu akan di-mirror in dan out, north to south, east to west, dengan berbagai macam pola detection, HTTP detection, HTTPS detection, Active Directory detection, mail detection, domain detection, semua hal itu kita lakukan untuk melakukan verifikasi terhadap semua traffic yang in dan out, dengan tujuan untuk mengenali berbagai macam pola, meng-uncover entry point dan abnormality yang sebenarnya eksis di internal, yang tidak diketahui oleh mungkin endpoint secure kita, mungkin antivirus kita, atau bahkan network security-nya kita. Dan di sisi lain yang bisa dipastikan juga bahwa tujuannya adalah kita difasilitasi juga dengan threat hunting-nya. Masuknya dari mana? Nah, kita juga akan dapat diperlihatkan dengan spesifik bagaimana data itu atau attack itu bisa berkembang dengan cukup signifikan. Nah, nanti berdasarkan Cyber Command melalui interface GoldenEye yang kita sebut sebagai GoldenEye, ini merupakan mekanisme di mana kita akan diperlihatkan lebih spesifik pula bagaimana mobilisasi daripada malware itu bisa terjadi. Masuknya dari mana, dia menyerang apa, menggunakan protokol aplikasi yang mana, datangnya dari eksternal apa internal. Kalau sesama internal berapa layer, apakah dia hanya satu tier di atasnya atau dia punya 2-3 tier di atasnya. Itu bisa kita lihat dengan sangat spesifik. Nah, kemudian itu akan kita tuangkan dalam bentuk respon. Nah, respon ini yang nantinya akan dikerjakan melalui security firewall, di block dan di drop kalau ternyata mendapatkan ada aktivitas yang berkaitan dengan traffic keluar ke internet atau bahkan ke internal. Endpoint, kalau memang ternyata itu di sisi user, bisa diotomatisasikan untuk block drop, untuk micro segmentation, ataukah secara user profile ketika dia lakukan login online, ada anomali, atau mungkin melakukan broadcast tertentu, itu bisa kita drop dan block, ataukah bahkan terintegrasi dengan third party lain pun untuk melakukan semua otomasi proses ini. Nah, untuk itu sebenarnya di Sangfor sendiri kita mengkombinasikan hal ini dengan yang disebut sebagai security services, di mana ketika insiden malware itu terjadi, ada juga panduan atau juga bisa dikatakan ada guidance yang kita berikan untuk incident response. Let's say adalah untuk bagaimana memitigasi, mengenali attack yang terjadi, kemudian bagaimana kita menemukan dia punya lokasi virus, mengidentify dia punya berbagai macam korelasi dan family ransomware-nya, kemudian trace back terhadap source attack sampai kepada bagaimana kita melakukan reinforcement terhadap policy atau environment yang sudah ada, sehingga itu bisa menguatkan kembali dia punya security posture yang ada di sisi environment internal.
Nah, jadi diharapannya dengan seluruh integrasi, baik itu dari teknologi maupun dari segi services dan mekanisme yang kita terapkan, itu dapat memitigasi berbagai macam security incident. Khususnya dalam konteks ini adalah mungkin ransomware attack salah satunya. Ya, jadi saya pikir ini sedikit paparan untuk mengantar terhadap korelasi dengan sesi pertama yang dibawakan mengenai bagaimana kita melihat fenomena daripada kebanyakan cyber security khususnya ransomware belakangan ini. Oke, Mas Wisnu, dari saya mungkin sekilas terima kasih Pak Victor atas Oke. paparannya yang sangat mendalam dan menarik. Berarti emang tadi ada 4 fase yang dilakukan oleh ransomware itu emang selalu terjadi, Mas? Atau emang itu umum terjadi? Atau emang ada stage-stage yang mungkin ada yang skip oleh ransomware? Apakah itu selalu terjadi, Mas? Pertanyaan saya. Polanya bisa dikatakan punya similarity. Jadi paling umum sih demikian. Yang 80 bahkan 90% dia punya mekanisme yang bisa dikatakan sama. Dari berbagai macam insiden respon yang kita hadapi dan kita coba untuk mitigasi, flow-nya mirip. Kalau seandainya kita cek langsung, itu pasti akan punya kaitan dengan network security-nya, dengan policy-nya, mungkin dengan desainnya. Nah, itu punya apa namanya, jalan cerita yang sama, bisa dikatakan begitu. Iya ya, mereka ngontak CNC dan segala macam ya baru ini. Betul. Oke, terima kasih. Oke, saya akan tadi tertarik tuh dengan juga tadi insider threat dan juga apa sih yang dilakukan perusahaan ketika emang ya amit-amit menjadi korban. Tapi itu kita simpan aja Pak di diskusi nanti. Oke, Saya nanti, sekarang ingin geser ke presentasinya dari Pak Franky nih. Tadi kita udah dengar 2 pembicara dari sisi pakar security. Nah, sekarang sebagai end user atau sebagai pelaku industri lah, perusahaan yang mungkin sehari-hari juga menghadapi serangan tersebut, menghadapi ancaman tersebut, apa sih yang dilakukan oleh Sampurna Agro? Pak Franky, bisa share sedikit Pak, apa strategi selama ini? Oke. Ya, saya coba share screen dulu ya. Oke, apakah udah dilihat screen-nya sudah bisa terlihat? Oke, Pak? sudah terlihat dengan jelas Pak, silakan. Oke, ya selamat pagi sebelumnya ya Pak Wisnu, Pak Alphonse, Pak Victor, dan rekan-rekan semua. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah join dan ikut ambil bagian ya dalam webinar kita pagi ini. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Franky Nathanael. Saya bekerja di PT Sampurna Agro sebagai IT Head of Infrastructure, Security, and Compliance ya. Menarik sekali ya, sebenarnya di masa pandemi ini kita masih sama-sama bisa produktif gitu ya lewat webinar ini ya. Apalagi tadi juga secara teknis sudah lengkap banget tuh dipaparin sama Pak Victor gitu ya, sama Pak Alphonse gitu ya, pakar-pakar security kita lah di sana ya. Oke, sekilas saya mungkin mau bercerita tentang background-nya Sampurna Agro ya, sekilas saja gitu, bahwa kita bergerak dalam bidang agrobisnis atau perkebunan kelapa sawit gitu ya. Ada juga karet, ada juga sagu. Nah, daerah operasionalnya itu ada di Sumatera, Kalimantan, Riau, dan Papua gitu ya. Mostly sebenarnya daerahnya tuh di pelosok-pelosok atau di remote area gitu ya. Jadi kalau kita sebut di sana itu ya internet itu jadi salah satu hal yang mewah sebetulnya gitu ya. Nah, yang notabene banyak dari daerah kita bahkan belum ada infrastrukturnya di sana gitu. Jadi belum ada PLN gitu ya, belum ada juga signal operator yang masuk gitu ya. Nah, mungkin beberapa teman-teman juga bingung gitu ya. Kok bisa sih perusahaan agrobisnis punya IT security gitu ya, punya departemen IT security gitu. Memang setahu saya memang nggak banyak sih gitu ya perusahaan perkebunan yang punya divisi IT security sendiri. Biasanya masih di-merger dari infrastruktur atau IT operation gitu ya. Memang kita juga bukan institusi keuangan atau layanan masyarakat yang punya base customer sendiri gitu ya. Namun menurut saya mungkin saat ini security bukan cuma sebagai pelengkap gitu ya, tapi udah jadi satu kebutuhan. Tadi juga mungkin udah dipaparkan sama Pak Alphonse gitu ya Mas, bahwa security ya nggak ada satu organisasi yang immune terhadap security gitu. Setiap orang bisa atau setiap organisasi bisa kena infeksi dari ransomware ini gitu ya. Apalagi kalau kita lihat mungkin cyber security threat di internet mungkin akan sangat mengerikan sekali gitu ya, sebagai tagline salah satu adanya webinar ini juga gitu ya. Oke, lanjut. Kalau kita ngomongin ransomware ya, atau bagian dari IT security lah gitu ya, kita berbicara mengenai 3 pilar penting gitu ya, atau 3 key point penting. Yang pertama people. Nah, kedua proses, dan yang ketiga teknologi. Gitu. Nah,
mengenai people, ini yang menarik gitu ya. People ini selalu jadi weakest link gitu ya. Atau dari sisi rantai security itu biasanya manusianya tuh yang paling mudah disusupi gitu. Tantangannya selalu ada pada manusianya gitu. Bahkan menurut salah satu survei dari Net Presenter ya, kalau saya nggak salah tahun 2021 itu 95% successful cyber attack caused by human error gitu. Jadi penyebabnya itu 95% itu dari human error gitu ya. Nah, apalagi dari sisi user, saya mesti jujur katakan gitu ya, dari setiap lapisan user, mulai dari staff, supervisor, manager, sampai mungkin atasan-atasannya, banyak sekali memang dalam organisasi itu yang belum aware terhadap data security gitu ya. Nah, contoh-contohnya apa aja sih? Banyak gitu. Contohnya misalnya, lagi nggak bisa akses ke internet nih, misalnya notebook saya lagi bermasalah, tolong dong kamu bukain internet nih, passwordnya gitu ya, sharing password salah satunya gitu ya, di salah satu organisasi. Atau terjadi juga misalnya phishing email gitu ya, atau contoh misalnya kalau kita dapat email dari IT atau dari bos gitu ya, email Anda diblok gitu, tolong klik di link ini untuk membuka blog. Biasanya ada beberapa user yang nggak pikir panjang langsung klik gitu ya linknya ya, dan disitulah infeksi bisa terjadi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua dari proses gitu ya. Dari proses apa aja sih? Sebetulnya ada beberapa celah gitu. Kalau kita sebut mungkin bad business process gitu ya. Ada beberapa celah yang mungkin bisa disusupi juga jadi kerentanan gitu ya buat security gitu ya. Karena kenapa? Karena security itu requires continuing program gitu. Jadi bukan one time solution yang kita beli teknologinya gitu ya, terus kita terapkan, terus kita lupain gitu, nggak bisa ya, karena virusnya juga variannya berkembang terus gitu ya, atau malware-nya berkembang terus gitu ya. Nah, biasanya dari bisnis proses ini juga ada sebetulnya kita udah melakukan IT best practice atau belum gitu ya. Nah, banyak sekali sebetulnya di luar sana framework yang bisa kita adopsi gitu sesuai dengan industri kita masing-masing gitu ya. Nah, ketiga, vendor dan third party management. Nah, dalam proses ini juga banyak di dalam satu organisasi kita bekerja sama dengan konsultan gitu ya, atau mungkin ada juga dari external audit gitu ya, atau vendor-vendor gitu. Mereka kan bisa atau harus mengakses data kita gitu ya. Biasanya kita kasih akses laptopnya colok ke network gitu ya, join ke dalam network kita atau wifi-nya segala macam. Nah, ini juga bisa jadi salah satu celah-celah kerentanan gitu ya untuk security. Nah, di sisi teknologi itu proteksi kita harus menyeluruh gitu ya. Intinya, ketika kita sudah bisa mengidentifikasi siapa usernya gitu ya, kemudian prosesnya seperti apa gitu, kita baru bisa menentukan nih sebetulnya teknologi yang cocok tuh yang untuk environment kita tuh yang mana gitu ya. Nah, sebetulnya banyak sekali produk-produk teknologi yang beredar di pasaran. Tadi mungkin udah dibahas juga, kalau sekarang namanya next gen firewall gitu ya, atau firewall. Hampir rata-rata organisasi punya lah untuk firewall. Cuman setahu saya firewall itu kan hanya bisa memfilter traffic yang dari eksternal ke internal gitu ya. Nah, tadi juga ada dibahas juga oleh Pak Victor, gimana kalau sebetulnya udah ada di internal gitu ya. Nah, ini juga jadi salah satu challenge-nya gitu ya. Atau sekarang mostly ransomware ini masuknya lewat DNS gitu ya. Jadi kalau kita punya firewall yang nggak punya kemampuan untuk bisa menginspek sampai ke level DNS, apalagi ransomware ini masuknya terencrypt gitu ya, biasanya lolos nih dari filter-filter di firewall ini, biasanya lolos gitu ya. Jadi proteksinya itu ya harus menyeluruh gitu ya. Nah, kemudian yang lain adalah obsolete teknologi. Banyak sebetulnya juga perangkat-perangkat yang end of support gitu ya, end of life bahkan yang masih dipertahankan dalam suatu organisasi gitu. Ini juga bisa jadi salah satu kerentanan dalam hal security gitu ya. Atau misalnya workstation yang OS-nya udah OS yang lama gitu, operating system yang lama, kita nggak upgrade karena ada keterbatasan hardware dan lain sebagainya. Ini juga bisa jadi salah satu kerentanan gitu ya. Oke. Next, dari apa yang kita pengalaman kita mengenai penanganan dan pencegahannya seperti apa? Yang pertama adalah edukasi user. Jadi kita harus tetap aktif
setiap saat itu melakukan awareness dan training terhadap user gitu ya. Bagaimana sih caranya gitu kita mengedukasi user? Yang pertama, kita harus buat policy. Nah, policy mengenai do and don'ts-nya, apa yang boleh, apa yang enggak gitu ya, yang diizinkan apa gitu ya. Kita sosialisasi. Biasanya kita punya 3 fase lah dalam hal policy ini. Kita punya 3 fase. Kita sosialisasi. Yang pertama, fase kedua kita emphasize atau penguatan, dan yang ketiga kita enforcement gitu ya. Dan diharapkan dengan tujuan kita mensosialisasikan policy ini sehingga bisa menjadikan budaya bersama gitu untuk sama-sama menjaga kerahasiaan informasi dalam organisasi kita. Kalau ini sudah tercapai, akhirnya akan tercapailah sebuah cyber defense mungkin ya kalimatnya yang lebih tepat. Itu idealnya gitu. Kalau setiap user sudah sangat aware dengan kerahasiaan atau menjaga informasi di organisasi kita gitu ya. Nah, kedua, selalu update dari sisi software, patches dan signature gitu ya. Kalau kita masih punya antivirus yang legacy yang masih signature based gitu ya, selalu update signature, selalu update softwarenya, kemudian patches-nya gitu ya. Nah, terus yang kedua mengenai limitasi teknis. Jadi kita buat limitasi teknis. Nah, limitasi teknis ini apa saja ya? Contohnya kita punya semacam matrix gitu ya untuk user gitu, memberikan akses sesuai dengan kewenangannya. Contoh misalnya user A hanya bisa akses ke A1, A2, A3 gitu ya. User B juga hanya bisa akses ke B1, B2 dan B3 gitu ya. Terus kita menutup celah-celah yang berpotensi jadi pintu masuk gitu ya, mengurangi potensi serangan di permukaan ya. Contohnya banyak sih kalau dalam setiap organisasi. Kalau di kita biasanya ya kita lock network-nya gitu ya. Contohnya dengan network access control gitu. Nggak setiap laptop dari eksternal itu dicolok langsung dapat IP terus langsung terkoneksi gitu ya. Kita harus punya access control gitu. Nah, yang kedua kita juga harus punya mitigasi gitu terhadap kalau nih sampai terjadinya breach apa saja yang kita lakukan gitu ya. Limitasi teknis itu juga kayak USB gitu. Kita USB untuk yang storage-nya kita block jadi nggak setiap user itu bisa akses gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu leverage segmentation. Leverage segmentation ini klasifikasi critical data gitu ya. Jadi kita klasifikasikan mana yang merupakan haki gitu ya, mana yang merupakan data finansial untuk meminimalisir exposure jika terjadinya breach gitu ya. Nah, kemudian yang keempat yaitu adopsi teknologi keamanan terbaru ya. Yang tadi saya sudah katakan di slide sebelumnya bahwa banyak sekali teknologi terbaru sekarang ada email security, DNS security gitu ya, endpoint security gitu. Secara komprehensif, baik itu dari firewall-nya, baik itu internalnya, baik itu juga dari eksternal gitu ya. Yang tadi mungkin Pak Victor juga bagus sudah katakan bahwa kita harus punya visibility terhadap apa yang terjadi di dalam internal network kita gitu ya. Contoh misalnya ada satu anomali behavior atau anomali user behavior gitu ya. Biasanya user A ini kan connect-nya cuma jam 9 pagi sampai jam 5 sore gitu di weekdays gitu ya. Tiba-tiba ini ada activity jam 2 pagi gitu ya. Ada user downloadnya dalam size yang besar. Nah, ini kan udah merupakan satu anomali gitu ya user behavior. Nah, kita harus punya visibility apa nih yang sebetulnya terjadi, apa memang benar usernya lagi lembur atau memang ada semacam script yang berjalan gitu ya. Oke. Yang terakhir, last but not least ya, kita selalu backup gitu ya. Backup ini yang akan menyelamatkan nyawa kita gitu pada saat terjadinya breach gitu ya. Dari backup sendiri juga kita harus punya yang namanya offline dan online backup gitu. Kenapa? Karena setahu saya nih si ransomware ini lateral movement-nya itu sangat cepat di dalam internal network kita gitu. Jadi pada saat ada breach dalam hitungan detik atau menit mungkin itu udah nyebar kemana-mana gitu ya. Akibatnya apa? Kalau kita masih punya backup yang masih tersambung dengan production kita, akibatnya backupnya juga ikut encrypt gitu, ikut kena ransomware. Jadi ya sebetulnya masih banyak teknologi di luar sana yang bisa lakukan mount and unmount gitu ya. Atau kalau cara tradisionalnya ya kita copot gitu ya, jadi offline backup gitu ya. Nah, ini akan menyelamatkan kita pada saat terjadinya breach gitu. Dari pengalaman kita kurang lebih ya seperti itu ya.
Oke, itu slide saya yang terakhir, Pak Wisnu. Demikian pemaparan saya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat Bapak sekalian. Nanti jika ada pertanyaan mungkin bisa lewat Q&A setelah ini ya. Saya kembalikan ke Pak Wisnu. Terima kasih Pak Franky atas sharingnya. Berarti tadi user segmentation, data segmentation itu juga menjadi tetap dan juga backup tetap menjadi strategi yang digunakan Sampurna Agro ya untuk menghadang ransomware ini. Ya, oke Pak, nanti kita diskusi lebih dalam karena memang juga waktunya agak harus terburu-buru nih. Jadi kita akan geser ke sesi diskusi panel mungkin sekitar 15 sampai 20 menit. Saya akan mencoba mendalami topik yang tadi di-sharing via presentasi. Namun sebelum masuk ke sesi diskusi panel, saya ingatkan untuk Bapak dan Ibu yang belum mengisi link, belum mengisi daftar hadis, silakan untuk klik link yang tersedia di kolom komen dan juga ini yang ada di layar supaya nanti daftar nama yang terdaftar juga nanti akan kami undi untuk mendapatkan hadiah menarik di akhir acara. Ya itu. Jadi silakan isi sambil kita ini berdiskusi nih. Saya mungkin pertanyaan pertama untuk Pak Alphonse kali Pak ya. Sekarang kan sekarang seperti saya gitu di kantor kan lebih banyak work from home gitu. Apakah konsep kerja work from home seperti ini tuh semakin semakin memudahkan serangan ransomware tersebut Pak? Karena saya ngebayang ada surface area, surface attack yang semakin besar gitu dari orang yang kerja di rumah gitu. Pandangannya Pak, WFH dan resiko peningkatan resiko dari serangan ransomware? Jelas WFH ini meningkatkan resiko dengan sangat signifikan Pak. Jadi komputer yang ada di kantor itu terlindung dengan sangat baik oleh firewall dan kebijakan-kebijakan security. Dan jika menggunakan antivirus tradisional, yang diandalkan adalah server yang ada di kantor. Jika komputer kantor boleh dibawa ke rumah, karena mau nggak mau dipaksa pemerintah, memang kita juga nggak mau kena COVID, ya kan? Lalu kerja dari rumah, otomatis mereka akan mengakses jaringan kantor itu menggunakan jaringan internet. Nah, di situ bahayanya. Bahayanya di mana? Yang pertama, antivirusnya kalau ada di kantor, server antivirusnya bisa ngontrol, bisa tahu ada insiden, terus bisa merubah kebijakannya. Tetapi kalau dibawa keluar dan server antivirus itu tidak bisa mengakses klien yang WFH itu akan menjadi masalah. Kliennya bisa ngupdate dari sisi ancaman untuk update antivirus bisa, tetapi dari sisi kontrol, dari sisi monitoring sangat sulit. Kalau mau buka server di kantor untuk diakses dari klien yang WFH bisa, tetapi malah cari masalah lagi. Kita malah buka celah akses lagi. Jadi itu tidak disarankan. Nah, disitulah kenapa hari ini agak bergeser ke yang namanya NGAV, Next Generation Antivirus. Jadi servernya ada di cloud. Nah itu yang bagus dan mungkin saya rasa Pak Franky juga udah menikmati. Jadi mau kliennya ada di Irian, mau ada di tambang atau di mana yang bentuknya kecil sekali, dengan NGAV ini akan sangat membantu. Jadi itu poin pertama. Poin kedua adalah kalau orang ingin menyerang satu sistem, itu pasti dicari yang bentengnya lemah. Kalau yang database itu pasti dijaga dengan sangat kuat. Kalau saya yang mau menyerang, pasti saya cari yang paling lemah. Yang paling lemah apa? Yang WFH. Dan itu terbukti dari kasus-kasus kebocoran data extortionware yang terjadi di Indonesia dan di luar. Itu 90% dari korban WFH. Karena itu yang paling lemah dan paling mudah diserang. Jadi itu yang perlu menjadi catatan bagi semua admin IT bahwa kalau ada yang WFH artinya ada celah yang sangat besar yang tercipta dan harus Anda jaga dengan sangat baik, kira-kira gitu Mas. Oke, berarti memang tadi tentu resikonya membesar dan mungkin salah satu solusinya adalah tadi ya menggunakan next generation antivirus ya yang antivirusnya ada di cloud gitu ya, nggak balik ke kantor, jaringan internal perusahaan gitu ya. Ya, DNS, firewall juga sebaiknya yang terpusat dan dikontrol dari cloud. Jadi mereka tetap bisa mengontrol. Jadi jangan cuma dijalankan tapi nggak terkontrol. Oke, nah tadi ngomongin people nih, yaitu kan ya ada email menarik dikit, klik gitu. Nah
Kalau Pak Franky Pak, selama ini gitu Pak, edukasi people-nya gitu untuk ya udah jangan, kan kita sudah bisa bilang lah, jangan klik email sembarangan gitu. Tapi tetap aja kan kadang-kadang khilaf gitu ya karyawan. Gimana tuh Pak? Ya. Selama ini banget edukasi kepada karyawan gitu dari Sampurna Agro. Ya, kuncinya kita jangan pernah capek gitu ya edukasi user, karena memang ini harus terus menerus gitu ya. Nah, biasanya gimana? Mungkin user juga kalau kita ngadain training sering-sering kan bosen juga gitu ya. Jadi salah satu caranya ya kita kirimkan seperti security awareness tiap minggu, itu kita broadcast lewat email. Jadi ke all user. Jadi contoh misalnya, sekarang lagi rame ini nih, jangan klik ya. Kalau ada email, even itu emailnya mungkin dari legitimate sender gitu ya, mungkin emailnya saya Franky gitu, dikirimnya dari Franky gitu, karena banyak sekarang phishing email itu mengatasnamakan orang gitu, padahal sebetulnya hanya aliasing, sebetulnya emailnya itu aslinya bukan itu sendernya gitu kan. Nah, orang begitu lihat udah, oh ini Franky nih, kirim link, udah pastilah terpercaya gitu kan, mereka kadang-kadang klik gitu ya. Nah ini challenge-nya gitu, kita harus terus ingetin user, baik itu lewat media, baik itu lewat, kalau kita punya portal di corporate gitu ya, lewat portal, lewat email, atau lewat training gitu ya, mungkin kalau training 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali ini mesti dilakukan, dan ini harus terus menerus Pak gitu ya, karena virusnya juga variannya baru terus gitu kan, berkembang terus ya, kita juga harus ingetin terus ke user. Menarik seperti itu Pak Wisnu. Oke. Tapi kalau di sisi endpoint-nya sendiri itu Pak, tadi kan juga harus dilindungi seperti itu Pak ya, berarti bagaimana cara melindunginya Pak? Maksudnya apakah patch-nya juga dikirim langsung apa? Kalau belum di patch dengan patch terbaru nggak bisa masuk network, apakah ada secara teknis, apakah ada langkah-langkah seperti itu Pak untuk melindungi end user atau endpoint yang ada di end user? Ya, ada Pak. Jadi yang tadi saya sempat paparkan juga mengenai dari teknologi ya, banyak sekali teknologi yang kita bisa adopt gitu, baik itu penanganan trafficnya dari luar ke dalam gitu, bagaimana penanganan di dalam dan juga penanganannya di luar gitu ya. Kita punya namanya endpoint detect and respond gitu, di dalam kita juga punya visibility. Kemudian mungkin yang baru-baru ini yang banyak berkembang juga, kita punya namanya privilege access management gitu ya. Jadi aksesnya juga dikontrol oleh sistem gitu kan. Kemudian di luar kita juga harus punya semacam DNS security gitu kan. Jadi ya mau nggak mau kita butuh bantuan teknologi juga Pak, baik itu di internal, eksternal, atau di gateway-nya sendiri. Seperti itu Pak Wisnu. Oke, terima kasih Pak Franky. Nah sekarang geser ke Pak Victor. Tadi saya tertarik tuh kayak insider threat tuh. Ya tadi kan ada juga orang yang nggak sengaja ngeklik atau emang tidak ada niat buruk, tapi ya mungkin juga ada orang yang berniat buruk. Tadi kalau misalnya ada insider threat Pak, coba untuk menyusupi ransomware ke jaringan. Apakah tadi 4 stage yang tadi juga akan terjadi atau emang langsung skip ke konteks CNC atau langsung menyebar kemana-mana Pak? Bisa digambarkan Pak kalau mode serangan insider threat dan bagaimana solusinya Pak? Pak Victor, silakan Pak Victor. Ya, oke, baik Pak. Jadi kalau kita lihat mekanisme secara umum, Pak, dari yang tadi saya sampaikan, dari tahap infection, kemudian adanya komunikasi ke CNC, eksploitasi sampai kepada lateral propagasinya, itu adalah hal umum yang sering kali terjadi. Nah, cuman memang ada yang kita sebut sebagai post attack-nya, di mana kadang-kadang proses yang terjadi setelah kita mencoba untuk recovery sistem dan berjalan sampai normal, kemudian kita menganggap itu sudah selesai sampai di saat itu. Tetapi pada dasarnya ada juga kemungkinan atau bahkan residu attack yang sebenarnya eksis di dalam. Dia juga bisa melakukan berbagai macam pembelajaran terhadap berbagai environment yang ada. Apakah memang itu, let's say, mungkin sebelum-sebelumnya kita juga tahu berhubungan dengan sandboxing lah pada dasarnya ya, yang pada dasarnya mungkin ketika malware itu eksis di dalam sandboxing, sebenarnya dia juga punya kemampuan nih untuk melakukan sensing terhadap apa, komputasinya, CPU-nya, memorinya, human interaction-nya, apakah dari send file dan tidak, sehingga bisa menghold dia punya time untuk execution. Nah, sehingga sebenarnya ransomware belakangan ini yang perlu kita kenali adalah dia punya karakteristiknya, behavior-nya. Tadi juga mungkin diceritakan oleh Pak Franky bahwa ada kondisi-kondisi tertentu di mana si user sebenarnya, atau bahkan mungkin kondisi-kondisi di mana malware itu melakukan eksekusi di jam-jam yang sebenarnya tidak berkaitan dengan aktivitas user. Baik itu oleh karena mungkin malware-nya atau sebenarnya ada doer-nya, ada pelakunya di sisi internal. Nah, hal-hal yang tadi juga mungkin disampaikan oleh Pak Alphonse yang berkaitan dengan double extortion sebenarnya atau bahkan extortionware, ini bisa kita mitigasi dengan jauh lebih spesifik melalui
melalui yang tadi saya sampaikan adalah cyber command, di mana kita melakukan berbagai macam mekanisme untuk melihat secara spesifik behavior daripada keseluruhan traffic yang terjadi. Kadang-kadang ada traffic yang bisa kita definisikan mana yang disebut sebagai normal dan abnormal. Itu memiliki baseline. Jadi untuk menempatkan kondisi abnormal itu tentu harus memiliki baseline. Dan baseline inilah yang dilakukan dengan multiple engine yang kita terapkan melalui cyber command ini. Ketika nanti ada file atau berbagai resource yang digunakan untuk menggrab data dari spesifik user atau spesifik aset kita, itu dengan cepat dapat di-identify. Karena ini adalah merupakan perilaku menyimpang daripada kondisi normalnya user. Itu bisa langsung kita take action. Nah, ngomong-ngomong untuk action yang tadi di cyber command, sebenarnya kita bisa melakukan korelasi nih, Pak Wisnu, dengan melakukan integrasi dengan network security, endpoint security, bahkan yang berkaitan dengan user access management pun itu juga bisa kita lakukan integrasi dalam konteksnya SANGFORCE untuk native solusinya kita. Bila mana ada kejadian yang berkaitan dengan extortionware yang tadi, itu bisa directly di-push policy-nya untuk automatically firewall mengambil tindakan untuk block dan drop, endpoint mengambil tindakan untuk melakukan block dan drop, isolate, microsegmentation, itu secara langsung bisa dilakukan. Nah, sehingga hal ini bisa dimitigasi dari akarnya. Karena apa? Yang kita ingin cari itu adalah patient zero-nya, atau dia punya root cause-nya, begitu. Bukan shadow-nya saja. Shadow sudah pasti, yang bisa dikatakan ke encrypt atau ke infeksi. Tetapi yang melakukan sebagai terminal attack-nya itu yang menjadi kita punya key point, sehingga bisa memitigasi security attack dari root cause-nya. Nah, kurang lebih demikian, Pak Wisnu, untuk penjelasannya. Oke, terima kasih. Berarti memang strategi ransomware itu bukan cuma menangkap akibatnya, tapi juga root cause-nya, Pak ya, metode penyerangannya dan segala macam itu penting sekali untuk diketahui sehingga kita bisa terhindar dari serangan-serangan berikutnya. Kira-kira seperti itu, Pak ya? Ya, betul. Mungkin satu lagi sebagai tambahan, karena ketika kita ingin mendefinisikan atau melakukan menempatkan sebuah policy, tentu harus ada konteks. Kalau konteksnya ini tidak kelihatan, bagaimana kita bisa merestrict? Nah, justru itu tujuannya adalah meng-uncover something yang hidden di belakangnya. Itu untuk di-put ke dalam security konteksnya. Nah, itu aja Mas Wisnu sebagai tambahannya. Oke, terima kasih Pak Victor atas jawabannya. Mungkin sekarang soal extortion, kita tadi ngebahas extortionware dan segala macam gitu kan kalau ransomware di encrypt, kita punya backup, ya tinggal di restore lah, data kita balik dan segala macam. Tapi kan kalau extortionware berbeda tuh, data penting kita, data bahkan customer kita itu kan, apalagi dengan RUU pelindungan data pribadi yang juga sebentar lagi mungkin juga akan disahkan, itu kan berimplikasi kepada hukum dan juga ya banyak punishment lah dari ketika kita gagal melindungi data konsumen. Nah, tentang extortionware ini Pak Alphonse, jadi gimana Pak? Apakah backup itu masih menjadi relevan atau harus ada cara lain untuk menangkal extortionware ini? Masih di-mute Pak. Inilah uniknya IT, Pak. Jadi security is a process gitu. Jadi pengamanan yang dulu yang kami selalu sarankan berulang-ulang, kami ulang-ulang bertahun-tahun. Hari ini kami jadi sakit kepala karena waduh ini jadinya udah kebanyakan backup, ransomware backup gitu. Terus rupanya mereka belajar. Lalu hari ini datang extortionware. Kamu bisa backup, tapi kalau sekarang diancam datanya gue sebar, lu bayar apa enggak gitu. Nah, tapi memang yang diancam itu memang perusahaan-perusahaan tertentu. Yang banyak kasus itu, moga-moga Indonesia jangan terjadi, kantor pengacara. Karena di Amerika banyak sekali kantor pengacara yang kasusnya gede-gede, yang pengacaranya Trump lah, pengacaranya Obama, pengacara semua, itu dijebol, datanya diambil, dipelajari dan diperes dari situ gitu. Ada satu keluarga yang kaya raya yang ada hubungan dengan Jennifer Lawrence atau apa, mereka diperes nggak mau dikeluarin foto bugilnya. Ya karena di dalam file dia ada foto bugil anaknya dan apa. Jadi sudah sampai ke sana gitu loh. Nah, lalu bagaimana hubungan dengan kalau terjadi di perusahaan kita di Indonesia? Mungkin sasarannya memang enterprise yang cukup besar atau perusahaan yang memiliki data sensitif seperti kantor pengacara atau misalnya perusahaan farmasi yang mempunyai trade secret yang nggak boleh bocor gitu. Nah,
saran saya ya itu hadapi ransomware dengan ransomware gitu. Nah, Anda pasti bingung loh, gimana cara hadapi ransomware dengan ransomware? Ya, kita kan disandra dengan cara enkripsi data. Ya sudah, data kita yang kita rasa penting dan sangat konfidensial, kita enkrip juga gitu. Ya, tetapi ini ngomongnya enak. Saya sebagai pengamat sih tinggal ngomong, lu enkrip aja datanya. Nanti kalau udah mereka berhasil curi kan dia enkrip, dia nggak bisa buka gitu kan. Nah, yang kasihan Pak Franky dan teman-teman admin yang ngurusin database, lu ngomongnya enak, lu gue gimana nge-encrypt yang database, sedangkan pas gue mau akses gimana, gue mesti decrypt dulu, habis baca masukin lagi, encrypt lagi. Ya begitulah Pak, memang mau nggak mau begitu. Jadi cara mengatasinya, data yang Anda rasa penting dan konfidensial, mau nggak mau mesti di-encrypt. Jadi memang ada beberapa level yang sering diakses, enkripsinya nanti dua arah, yang jarang diakses satu arah atau gimana. Nah itu orang database ya yang lebih mengerti. Tapi memang solusinya itu. Jadi kalau untuk menghadapi extortionware selain backup itu untuk hadapi ransomware. Hadapi extortionware adalah hadapi ransomware dengan ransomware. Jadi encrypt data Anda yang Anda rasa penting. Kalau nggak terlalu penting ya itulah mungkin lain aja gitu. Kan nanti resource-nya kan gede ya, butuh satu server untuk nanganin private key, public key, butuh satu server untuk encrypt dan decrypt. Kira-kira itu, Mas Wisnu. Oke. Pak Franky, kira-kira susah tuh Pak ya, kalau mungkin dari pandangan Bapak tuh mengikuti nasihat Pak Alphonse gitu, jadi backupnya di encrypt juga. Bahkan production data mungkin juga di encrypt juga itu kalau misalkan apa-apa. Susah ya Pak ya, kalau Franky? Apa kebayang aja Pak? Sebetulnya kalau dari sisi organisasi sebenarnya nggak susah, semua teknologi dimungkinkan sih ya Pak Wisnu ya. Cuman mungkin jadi ada semacam layer tambahan gitu kan untuk melakukan encrypt dan decrypt gitu. Dan ini akan jadi impact-nya ke performance gitu ya. Sedangkan kita tahu sekarang apalagi dengan kondisi Sampurna Agro yang usernya tersebar gitu ya di seluruh Indonesia, yang infrastrukturnya itu yang mungkin kalau di daerah terpencil mau nggak mau kita pakai satelit gitu ya Pak ya, yang bandwidth-nya kecil gitu. Performance itu akan jadi isu gitu ya. Jadi udah yang nggak di encrypt aja kita aksesnya lama, apalagi di encrypt gitu ya nanti ya. Kurang lebih kan seperti itu. Tapi kalau dari sisi teknologi semua dimungkinkan sih Pak. Oke. Pak Victor Pak ada masukan untuk apa soal itu Pak? Bagaimana menghadapi extortionware gitu Pak? Apakah memang tadi seperti data di backup atau ada pendekatan lain dari Sankor gitu menghadapi extortionware ini? Ya, betul Pak. Jadi untuk extortionware ini sebenarnya kita juga melakukan mitigasi itu dari internal yang berkaitan dengan yang tadi saya sampaikan yang disebut sebagai cyber command, atau juga bahkan secara tren teknologi sekarang disebutkan sebagai network detection dan response. Nah, ketika kita mendeteksi misalnya let's say seperti tadi, ketika ada proses encrypt yang sudah terjadi, let's say itu untuk ransomware proteksi, tapi kemudian dia melakukan yang disebut sebagai double extortion, artinya ada informasi dengan jumlah besaran tertentu yang nantinya itu akan diabsorb dari internal menuju ke eksternal. Nah, di saat itulah sebenarnya kita bisa mendeteksi dengan jauh lebih spesifik kondisi ini sebagai diklasifikasikan sebagai sebuah kondisi yang abnormal. Lantas itu terjemahkan dalam sebuah action. Nah, action ini yang tadi saya sampaikan adalah merupakan salah satu proses yang bisa kita tempuh dengan otomasi proses. Ketika platform intelligent threat detection ini mendeteksi adanya abnormali, karena itu pasti akan dimasukkan dalam konteks abnormali, maka action berikutnya adalah security dalam konteks endpoint maupun dalam konteks security gateway, mungkin firewall, itu bisa mengambil perannya masing-masing. Misalnya firewall bisa melakukan correlated block terhadap spesifik host atau mungkin spesifik user yang ada di sisi internal, oleh karena hasil identifikasi yang dilakukan oleh cyber command. Atau bahkan secara endpoint sendiri, ketika dia mendeteksi akan hal itu, semacam micro segmentation itu bisa dilakukan, host isolation itu bisa dilakukan, atau bahkan network isolation. Nah, itu merupakan mekanisme kita sehingga paling tidak data itu tidak juga sampai ke expose atau juga bahkan ditarik ke secara eksternal. Nah, tetapi tentu hal ini harus dikombinasikan. Tidak hanya cukup dengan network security, endpoint security, tapi melibatkan adanya platform intelijen yang lain yang terintegrasi begitu Pak Wisnu untuk memitigasi akan kondisi ini. Khususnya berarti kalau kira-kira konsepnya kalau ada data yang ketarik gila-gilaan secara anomali, ada data tarikan data keluar, itu bisa langsung didetek dan kemudian
di-cut connection tersebut, kira-kira seperti itu Pak ya? Iya, betul sekali Pak Wisnu. Iya. Oke, itu yang salah satu cara Bagus untuk itu, Pak. mengatur. Itu artinya ada alert system ya, kayak ada Ada alert system. atau apa. Betul. Oke, jadi langsung ke cut gitu. Oke, saya kayaknya kalau kelamaan nih kita ada kita seharusnya sudah masuk sesi Q&A, tapi sesi Q&A. Tapi saya pertanyaan terakhir nih untuk Pak Victor sebelum kita menjawab pertanyaan yang kayaknya udah banyak banget nih. Kalau udah terlanjur menjadi korban, Pak, apa saja yang harus dilakukan? Singkat aja, Pak. Baik. Oke, anggaplah kalau seandainya sudah terjadi korban. Tadi di slide terakhir saya itu berkaitan dengan yang di Sangfo kita sebutnya sebagai insiden respon. Nah, artinya sudah menjadi korban, artinya attack sudah terjadi, encryption sudah terjadi. Jadi minimal ada 4 hal yang tadi dikemukakan. Yang pertama yaitu minimal kita mengidentify terlebih dahulu source siapa sebagai poison hostnya begitu. Kemudian melakukan analisis terhadap sistem yang di-encrypt, file yang di-encrypt, pada jam berapa, entry point-nya dari mana. Nah, kemudian kita melakukan containment terhadap virus, locate virus dan melakukan containment. Itu paling penting. Jadi melihat dari mana direktorinya, file sistemnya, extension-nya seperti bagaimana. Berikutnya yang ketiga kita lakukan adalah menganalisis berdasarkan dia punya ransomware family dulu begitu. Karena memang ada kecenderungan hal-hal yang bisa kita lakukan ketika mendeteksi atau mengenali klasifikasi daripada ransomware ini. Ada upaya sebenarnya untuk melakukan proses decrypt. Tetapi kembali lagi itu akan dilihat daripada apakah telah tersedia dia punya public key decrypt atau tidak. Tetapi kalaupun tidak, minimal proses keempat yang kita lakukan adalah trace dan block source attack-nya. Itu terlebih dahulu. Biar apa? Dia tidak secara keseluruhan mengencrypt 100% hostnya atau bahkan network secara keseluruhan. Dan at the end, poin kelima yang kita kerjakan adalah melakukan reinforcement terhadap policy yang sudah eksis, atau bahkan reinforcement itu bisa juga dilihat dari review terhadap network design-nya, security policy-nya, ataukah berbagai mekanisme yang lain. Nah, itu yang kita lakukan, Mas Wisnu, jika memang sudah terlanjur masuk dalam tahap terinfeksi oleh ransomware. Ya, tapi ya semoga setelah mendengar penonton Bapak-Bapak kita nggak sampai ke level itu. Tapi kalau sampai level itu tadi Pak Victor sudah menjabarkan beberapa langkah yang bisa dilakukan. Oke, sekarang kita akan beralih untuk menjawab pertanyaan dari audiens karena udah banyak banget, tapi mungkin hanya 5 pertanyaan yang bisa kami tampilkan secara live, tapi nanti pertanyaan yang belum terjawab nanti akan coba dijawab secara tertulis, nanti akan kami tampilkan di infokomputer.com sebagai artikel dan juga nanti di email bersama dengan kesimpulan dan juga link untuk presentasi ini. Oke, sebelum saya ke Q&A, saya ingin mengingatkan teman-teman ada feedback form, jadi ada daftar hadir. Sekarang juga ada feedback form. Jadi setelah melihat tadi beberapa sesi, mungkin ada masukan yang bisa diberikan kepada Info Komputer. Silakan untuk mengisi feedback formnya supaya sebagai langkah evaluasi bagi kami untuk memperbaiki webinar kami berikutnya. Silakan di scan atau juga diklik di bit.ly/ika.feedback gitu. Oke. Sekarang kita sesi ke pertanyaan pertama. Panitia tolong ditampilkan pertanyaan pertama dari siapa dan apa pertanyaannya. Dari Pak Antoni Suteja dari PT Lasale Food Indonesia, Siru Parjan ya. Terkait dengan serangan ransomware yang baru ini terjadi dan cukup jadi headline melalui KASEA. Bagaimana strategi terbaik untuk mengatasi ransomware supply chain attack ini? Gitu. Mungkin pertanyaan dulu ke Pak Alphonse. Pak Alphonse, gimana ini Pak? Masuk dari managed services, sebuah layanan yang mungkin digunakan sehari-hari, jadi nggak terduga. Apa Pak Alphonse yang bisa dilakukan? Kalau kita menggunakan layanan KASEA, yang dapat dilakukan adalah berdoa, Pak. Nggak ada mekanisme supaya itu, Pak ya? Bisa gitu, KASEA-nya yang dihajar, kita pakai layanan dia, kita nggak ada akses ke sistemnya dia. Jadi habislah yang pakai KASEA itu, yang susah ini. Berarti kalau ibarat data KTP kita bocor di pengelola, terus kita nggak bisa apa-apa, Pak. Memang udah bocor. Paling kita jaga-jaga aja. Wah, ini kalau sampai dipakai untuk bikin pinjol atau bikin KTP palsu, kita cepat-cepat lapor polisi gitu. Jadi kita lihat aja. Misalnya kita menggunakan menggunakan layanannya KASEA, kita liatin monitoring
Oke. Kalau konten-konten Pak Victor ada Ada masukan nggak nih Pak? kita lakukan ini. Sorry, putus-putus Pak Alphonse. Oke Pak Alphonse. Kalau Pak Victor, Ya. gimana Pak? Kalau supply chain attack gitu seperti ini Pak, agak-agak tricky nih ya. Baik Pak, jadi sebenarnya kalau kita lihat, artinya kan ini adalah layanan yang kita juga gunakan gitu ya Pak ya, dari eksternal. Memang betul bahwa memang dalam kondisi ini paling tidak kita menjadi dampaknya. Tapi memang ada hal lain yang bisa kita lakukan adalah, walaupun sebenarnya karena sistem ini juga akan melihat end to end, kalaupun ternyata bahwa itu akan bekerja di level endpoint, memang ada langkah-langkah lain misalnya yang berkaitan dengan endpoint proteksi, tapi itu juga bukan menyangkut terhadap konteksnya attack yang terjadi di KCA ini. Jadi paling tidak sebenarnya bentuk daripada security ini adalah minimal juga berkaitan dengan compliance, karena beberapa hal yang berkaitan dengan security ini pasti juga akan diaudit ke depannya, apakah dilihat daripada keamanannya, bagaimana strukturnya, pun kalau seandainya ternyata itu sampai kepada di tahap eksploitasi, apakah kriteria-kriteria yang berkaitan dengan poin-poin pengamanan itu juga sudah include di dalamnya atau tidak. Nah, hanya memang tapi kalau dilihat dari kacamatanya Sangfor, yang kita ingin terapkan sebenarnya dalam hal ini adalah KCA-nya sebenarnya, bukan kita sebagai pengguna. Kenapa? Ya. Karena source attack-nya ini kan sebenarnya berasal atau berawal dari penyedianya. Nah, kurang lebih begitu. Sehingga solusi yang diterapkan ini adalah sebenarnya untuk memperkuat. Mungkin untuk pengguna itu akan memiliki kriteria atau cara yang lain. Tetapi paling tidak dalam hal yang akan kita terapkan sebenarnya adalah lebih kepada melihat secara spesifik dari mana source attack-nya gitu. Nah, untuk case ini sebagai pengguna bisa dibilang kita juga berdampak. Tetapi dalam case yang lebih besarnya, kita akan menyasar terhadap bagaimana kita membantu KCA-nya nantinya begitu, Pak. Kalaupun sebenarnya itu akan terlibat sejauh itu begitu. Oke, emang agak tricky itu ya kalau yang Iya. kena seperti itu. Oke, sekarang yang pertanyaan yang kedua nih, sekarang double extortion itu bisa diatasi dengan DLP nggak tuh Pak? Data loss prevention. Mungkin Pak Victor lagi deh Pak, sekalian. Oke, boleh. Baik. Nah, jadi sebenarnya DLP juga menjadi salah satu langkah yang bisa kita tempuh ya Pak ya, untuk meminimalisir. Jadi jangan sampai data kita itu diabsorb kemudian digunakan secara tidak sesuai begitu. Nah, tetapi kita melihat lagi bahwa DLP adalah one thing, satu hal yang bisa kita tempuh. Nah, di luar daripada itu, sebelum data itu sebenarnya dibawa dengan teknologi DLP ini, minimal kan dia melalui rangkaian infrastruktur, mulai dari komunikasinya dari klien ke servernya, mungkin ke switchnya, mungkin ke firewallnya, sampai kepada eksternal ke internet. Basically itu bisa kita kombinasikan dengan multiple solusi. Nah, salah satunya yang tadi saya sampaikan adalah untuk NDR-nya. Tetapi kembali lagi, kalau ternyata karena hal ini di luar daripada kontrol kita, tidak berada di environment organisasi, dan itu di eksternal, mungkin di rumah, mungkin karena prosedur WFA dan lain segala macam, jadi itu tidak bisa dilakukan, itu mungkin konteks yang berbeda juga begitu Pak. Tetapi kalau dalam kacamatanya Sangfor, hal itu menjadi hal yang baik sebenarnya dengan mengakomodir DLP, tetapi kita juga mesti dikombinasikan dengan mekanisme prevention dari kacamatanya gate-nya kita, gate corporate-nya kita, gate network, gate infrastrukturnya kita. Nah, kurang lebih demikian Pak Wisnu. Oke, berarti DLP udah baik, tapi perlu diintegrasikan dengan solusi yang tadi ya, yang jaga gate-nya tadi ya. Iya, betul. Oke, pertanyaan pertama tadi kayak sudah terjawab dengan baik. Kan pertanyaan yang kedua, silakan panitia untuk ditampilkan. Ini pertanyaan dari Denny Rizky dari Wisma Kartika. Izin bertanya kepada Pak Franky. Tadi jelaskan Sampurna sering melakukan edukasi untuk user terkait security. Nah, kalau usernya ceroboh gitu, apa tuh Pak langkahnya untuk mengedukasi tersebut? SP1, SP2 atau serahkan Pak Franky. Kalau karyawannya ternyata emang lalai gitu, udah diajarin kok ya masih aja terjebak gitu. Gimana Pak? Ya, tentu yang ada sanksi administratif biasanya gitu ya. Karena yang tadi saya bilang bahwa kita ada 3 fase gitu pada saat kita melakukan policy gitu ya ke setiap user gitu, edukasi ya. Kalau itu masih di tahapnya sosialisasi atau emphasize, mungkin kita masih bisa maklumi ya. Dan mitigasinya ya yang tadi saya bilang, kalau memang itu bisa di-recover, ya kita recover gitu ya. Kalau memang sudah
Tapi kalau yang baru-baru kita nggak bisa recover, ya we don't deal with hacker gitu. Kita nggak pernah deal with ransom gitu ya. Jadi cara satu-satunya kita akan restore dari backup. Tapi kalau itu sudah masuk ke dalam masa enforcement gitu ya, atau fase kita sudah ingatkan beberapa kali gitu ya, kita udah awareness beberapa kali, tapi ini tetap dilakukan sebagai satu bentuk kelalaian, ya biasanya ada sanksi administratifnya juga, Pak Wisnu, seperti itu, Pak. Oke, jadi harus galak tuh Pak ya, harus tegas lah, nggak galak, tegas. Betul. Karena ini bisa jadi presiden, ya bisa jadi presiden juga untuk user-user lain ya gitu, supaya lebih berhati-hati dalam menangani ini gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak atas ini. Pertanyaan ketiga deh langsung supaya lebih banyak pertanyaan bisa dijawab. Oke, Sangfor apakah punya tool pentest, kemudian Sangfor smartphone Android, dan apakah ada alert vulnerability pada Sangfor? Berarti Pak Victor semua nih. Pak punya pentest nggak tuh Pak? Apa ada services pentest, dan juga apakah juga melindungi smartphone gitu atau mobile devices? Pak Victor masih mute Pak. Sorry. Baik, sudah kedengaran ya? Oke, ya, baik. Pak. Baik, jadi untuk yang pertanyaan pertama, karena kita juga mengedepankan bukan teknologi dibanding dengan services, Pentest menjadi salah satu services yang di support oleh Sangfor, baik itu yang berkaitan dengan aplikasi, network, wired, wireless, itu menjadi services yang juga dibundling. Karena memang benar bahwa core daripada solusi yang kita terapkan lebih kepada bagaimana kita mendefense. Nah, tetapi kebanyakan demand yang juga muncul daripada market adalah paling tidak kita juga punya capability untuk melakukan pengujian atau penetrasi tes terhadap environment-nya, terhadap mungkin sistem yang berjalan begitu. Nah, jadi di Sangfor kita menggunakan atau bahkan kita memiliki services itu Pak untuk dilakukan. Ada security team yang juga involved di dalam untuk melakukan hal itu. Tinggal nanti kita deal dengan berbagai macam mekanisme pentestnya begitu, mau seperti apa. Oke. Dan yang kedua, mobile devices, apakah juga termasuk area juga di cover oleh solusi Sangfor? Oke, memang betul bahwa security ini punya layering ya Pak ya, bukan hanya dari segi environment, mungkin PC, server only, tapi berbagai macam mobile device, gadget yang juga sekarang ini. Memang betul bahwa Sangfor ketika memang dia berada dalam konteks korporat, semua traffic yang baik bahkan datang dari PC, gadget, handphone, itu tentu akan menjadi hal yang kita sangat highlight, diinspek sedalam mungkin. Tetapi ketika dia sudah berada di luar daripada konteks korporat, kita belum menggunakan atau bahkan belum menerapkan solusi untuk kontrol terhadap mobile device tersebut. Nah, jadi kita mencari korelasinya aja Pak, bahwa ketika dia berada di environment di sisi internal, trafficnya dia atau bahkan aksesibilitasnya dia kemanapun, ke internal, ke eksternal, ke domain-domain yang bisa dikatakan juga berkaitan dengan malware atau bahkan aplikasi yang juga digunakan untuk mengakses domain malware pun sebenarnya itu juga akan kita inspek secara spesifik. Tetapi apakah ada shield-nya untuk di level endpoint, khususnya untuk mobile device, itu yang belum kita terapkan, Pak Wisnu. Oke, pertanyaan ketiga tadi, sorry saya lupa. Panitia coba tampilkan fitur monitoring alert vulnerability. Jadi ada nggak tuh Pak monitoring alert vulnerability di solusi Sangfor? Betul. Jadi di Sangfor baik dari network gateway, endpoint, begitupun juga dengan intelligent platform detection dan analisisnya itu semua akan memberikan alert terhadap vulnerability. Apalagi memang vulnerability yang actively itu dipakai sebagai dia punya entry gate untuk dilakukan exploit di luar daripada capability kita untuk actively melakukan vulnerability scanning terhadap berbagai macam kerentanan yang dimiliki di sisi internal. Itu semua kita miliki, termasuk untuk alertingnya, yang juga bisa di-parsing dalam berbagai metode. Bahkan seperti email pun paling sering kita gunakan. Ataukah bahkan melalui alert yang ditimbulkan di sisi dashboard di level administrator untuk melakukan tindakan-tindakan mitigasi, itu juga dilakukan. Demikian, Pak Wisnu. Oke, terima kasih atas jawabannya komprehensif, Pak Victor. Sekarang kita geser ke pertanyaan keempat sekarang ya, berarti silakan untuk panitia. Oke, sekarang bagaimana mekanisme server backup data yang baik, karena tahun lalu kena ransomware dan backupnya juga kena ransomware. Pak Alfons dulu deh Pak. Pak Alfons gimana tuh Pak? Kalau bisa kena dua-duanya nih, backupnya juga kena.
pada prinsipnya, prinsip dasarnya Pak, usahakan agar itu tidak terjangkau oleh ransomware. Jadi prinsip dasarnya bikin offline atau bikin file versioning. Jadi kalau server backup, kalau Anda pakai tab backup ya udah kelar backup, ditaruh secara fisik udah nggak bisa diapa-apain. Kalau Anda pakai tab backup, lalu kalau Anda pakai cloud teknologi, misalnya pakai Google Cloud atau pakai OneDrive, ya mereka ada file versioning. Jadi sekarang sudah banyak solusinya. Jadi kira-kira seperti itu sih yang saya sarankan. Jadi lakukan secara offline, jangan online. Kalau misalnya backupnya online, pikirkan metode untuk sesudah backup nggak bisa diakses lagi lokasinya. Dan biasanya itu yang terjadi, bisa hasil backup itu bisa kena encrypt karena kita menganggap kalau sudah di backup sudah aman, tetapi ternyata bisa diakses oleh si ransomware, dan mereka memang nomor satu mengincar file backup karena mereka tahu bahwa kalau ada itu mereka nggak bisa apa-apa. Jadi harap perhatikan bahwa itu yang akan diincar nomor satu oleh ransomware. Oke. Kalau Pak Franky, Pak, selama ini backupnya gimana Pak? Apakah ada backup gitu, backup yang offline gitu, nggak terhubung ke sistem? Iya betul. Tadi sesuai dengan yang saya sudah jelaskan juga, bahwa kita punya online dan offline backup gitu ya. Kenapa? Karena ya tadi seperti yang Pak Alphonse bilang juga, kalau kita backupnya masih tersambung juga gitu, lateral movement-nya kan cepat sekali nih kalau ransomware gitu kan, akibatnya ya backupnya juga kena gitu. Jadi mau nggak mau, baik apapun itu medianya ya, mau disk media gitu, ataupun tadi tab backup, ya kita harus pisahkan sih Pak gitu. Karena itu nyawa kita satu-satunya nih kalau pada saat terjadinya breach gitu Pak. Oke. Berarti emang itu tuh tadi pertanyaan, mungkin jawabannya ya itu. Kalau backup berarti ada cold backup atau ada backup yang offline supaya itu ketika terjadi apa-apa backupnya itu masih aman, nggak terjamah oleh ransomware. Atau Pak Victor mau ada masukan Pak kalau soal backup, strategi backup ini? Oke, kalau dari saya, dari segi security itu adalah salah satu hal sebelum backup ya. Karena ada prosedur yang harus kita lalui dalam skema security. Tetapi betul bahwa backup mungkin bisa menjadi last defense-nya kita. Nah, sehingga yang tadi berkaitan dengan cold backup atau offline backup itu hal yang sangat direkomendasikan. Karena ketika kita punya backup tapi juga masih berada di network yang bisa terjamah oleh aksesibilitas di network, bisa saja itu punya tingkat kerawanan yang sama-sama tinggi sebenarnya. Sehingga offline backup itu juga bisa menjadi hal yang harus diperhatikan. Karena sebaiknya demikian. Karena ketika masih ada di sisi network, masih bisa dijawab atau bisa dilakukan diakses mungkin by remote desktop saja atau difasilitasi dengan aplikasi lain. Tapi selama dia masih di network, itu pasti memiliki kemungkinan untuk dapat dieksploit. Walaupun sebenarnya ada panjang dia punya mekanismenya ya Pak ya, kalau kita menerapkan security policy, security penerapan security dengan cukup detail, tetapi bisa saja karena tidak ada yang juga dapat menjamin ya 100% security itu dapat diterapkan. Lantas yang tadi offline backup menjadi salah satu hal yang mungkin sebagai last defense kita begitu untuk merestore kembali aplikasi data sistem kita untuk mengembalikan bisnis berjalan dengan normal kembali. Nah, kurang lebih demikian. Jadi kacamata Sangfor itu backup sebenarnya adalah pertahanan terakhir ya. Sebenarnya sebelum itu seharusnya udah banyak yang dilakukan sehingga betul. Backup itu sebenarnya solusi yang terakhir lah, kalau paling apes lah dari post backup tadi ya. Oke, pertanyaan keempat sudah terjawab. Pertanyaan kelima, karena kita juga agak oke, dari Pak Budi, dari Mas Silueta Indonesia, bagaimana cara mengamankan server yang terekspos ke publik dari serangan ransomware? Nah, berarti servernya terekspos ke publik, bisa diakses dia dari internet. Serangan ransomware pasti resikonya akan lebih tinggi. Nah, cara melindungi gimana? Pak Alphonse bisa nggak Pak jawab di sini Pak? Halo Pak Alphonse, bisa dengar suara saya? Ya, kedengeran Pak? Ya, oke, kedengeran Pak. Silakan Pak. Gimana Pak? Kalau servernya itu harus terekspos ke publik itu mekanisme perlindungannya apakah berbeda atau emang tetap sama seperti yang tadi disarankan oleh Pak Alphonse? Sebaiknya dipisah Pak untuk database-nya. Jadi
yang terekspos ke publik itu biasa tuh cuman server HTTP aja. Jadi jangan masukin database Anda ke dalam server HTTP, lalu jadi mereka perlu melewati ada akses khusus dari server HTTP yang kita kasih ke publik itu, database-nya nggak boleh ada di situ. Jadi mereka harus melalui channel khusus, melalui pengamanan khusus untuk bisa mengakses database. Kalau bisa dilakukan beberapa teknik pengamanan lah, misalnya dia perlu query secara khusus lalu dari server ngasih gitu loh, sehingga tidak ada akses langsung. Kalau langsung taruh database di HTTPS, saya tidak sarankan Pak, karena mudah sekali untuk dijebol. Anda amankan, bagaimana cara mengamankan? Cara mengamankannya jangan taruh di sana Pak. Jangan taruh di HTTPS, jangan taruh di internet, tapi taruh di balik firewall yang Anda akses dengan metode yang macam-macam metodenya, yang khusus. Cara pengamanannya dipisah, Pak. Dipisah dari server HTTPS, dari server website. Website-nya dipisah berarti database-nya ya. Pak Victor, masukkan Pak? Ya, baik. Mungkin sebagai masukannya, karena server akan menjalankan berbagai service, ada web, ada mungkin database. Tentu sebelum dia dipublish atau dia diekspos untuk bisa diakses dari internet, kita harus memperhatikan beberapa faktor. Nah, minimal mungkin dalam kebanyakan implementasinya berkaitan dengan zonasi atau mungkin DMZ. Itu merupakan skema di mana services yang kita jalankan untuk external access itu akan di-put di tersebut. Karena level trust-nya mungkin 50-50 begitu. Kenapa? Karena ada beberapa core system yang juga berjalan di internal yang itu nggak boleh digabungkan. Itu mungkin dalam kacamata arsitekturnya. Nah, kemudian yang kedua, dalam konteks aplikasi yang berjalan, tentu bukan saja gateway dalam konteks network firewall, tetapi juga bisa digabungkan dengan aplikasi firewall, misalnya yang berkaitan dengan web aplikasi, di mana kebanyakan service ini juga digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap sistem aplikasi yang dipublish, baik itu yang diakses oleh karena semacam statis atau bahkan semacam bisa dikatakan transaction service atau mungkin web yang menjalankan aktiviti transaksi yang lainnya. Nah, itu bisa dipetakan juga dalam security proteksinya. Nah, sehingga paling tidak sebelum attack itu juga mungkin reach terhadap yang disasarkan sebenarnya adalah database-nya kita. Paling tidak itu sudah difilter dulu dalam layer aplikasi terlebih dahulu. Nah, kurang lebih demikian Pak Wisnu, dia punya sedikit tambahan dilihat daripada kacamata dan arsitekturnya dari bagaimana sebelum server itu dipublish ke internet atau bahkan diakses oleh user di internet sana. Ya, demikian. Oke, terima kasih Pak Victor. Sebenarnya masih banyak banget nih pertanyaan yang muncul, tapi karena sepertinya kita memang agak terhalang oleh waktu, saya minta bantuan nanti pelepannya untuk saya akan sebar pertanyaan yang belum terjawab, coba nanti dijawab secara tertulis sehingga kami bisa mengirimkan jawabannya tersebut ke audiens. Kenapa ya Pak Victor, ya, Pak Franky dan juga Pak Alphonse, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab mungkin dijawab secara dengan mode tertulis, nanti kita kirim ke email. Karena kita harus menutup sesi ini karena juga nanti ada pengundian hadiah. Sebelum itu kita mau sesi closing statement nih. Tiap narasumber coba mungkin 1 menit coba menggambarkan apa sih yang disampaikan yang coba tadi disampaikan, menekankan apa tadi coba disampaikan. Tapi sebelum memberikan closing statement, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum mengisi feedback form, mungkin sekalian mengisi supaya membantu kita untuk memperbaiki webinar-webinar info komputer berikutnya. Oke, untuk closing statement bisa dimulai dari Pak Alphonse nih Pak. Apa sih yang bisa dilakukan perusahaan untuk menangkal serangan ransomware? Kira-kira apa Pak briefnya Pak? Security proses ya. Ya, oke. Jadi Anda tidak bisa membeli proses itu. Data yang Anda miliki. Oke, agak putus-putus Pak. Bisa aja atau semua putus-putus ya? Iya, agak terputus. Oke, Pak, diulang Pak Alphonse, coba Pak Alphonse. Kayaknya udah benar. Security proses, ya kan? Sehingga Anda perlu menganggap data itu sebagai amanah, bukan berkah. Kalau Anda salah kelola, Anda bisa dapat musibah. Itu aja Pak. Dalam bener ini ya, berarti ya, orang berima tuh.
Oke, Pak Franky, closing statement tuh Pak, apa sih saran Bapak terhadap perusahaan gitu? Kalau bisa berima juga boleh tuh Pak, enggak, nambah beban dong ya. Dan kalau Ya, Pak Franky, jadi security itu ya tanggung jawab bersama ya. Jadi bukan cuma saya punya departemen IT security sendiri, jadi tanggung jawab mereka gitu. Enggak. Jadi tanggung jawab kita bersama. Jadi sebisa mungkin kita jaga, kita bangun perimeternya gitu ya. Kita punya visibility karena ini juga part kalau di perusahaan apalagi TBK itu part of risk management ya biasanya gitu kan. Bagaimana how to-nya, bagaimana mitigasinya, mana yang boleh, mana yang enggak gitu. Jadi semuanya mesti jelas tertulis dalam satu policy dan ya mudah-mudahan kalau sudah ada budaya dari setiap usernya untuk bisa concern terhadap data security, kita bisa bangun cyber defense sendiri gitu ya. Oke. Seperti itu Pak. Oke. Terima kasih Pak Franky. Kalau Pak Victor nih Pak, kalau Sanfor dari kacamata Pak sendiri, bagaimana bisa membantu perusahaan untuk mendeteksi atau juga melawan serangan ransomware yang makin mengerikan ini? Oke, baik Pak. Dari kacamatanya Sanfor dalam konteks teknologi tentu yang perlu kita benarin adalah mindset terlebih dahulu bahwa critical sense kita terhadap security attack itu bukan lagi ada di eksternal sana. Anggaplah itu sudah terjadi di internal. Sehingga sense ini yang mengarahkan kita untuk lakukan berbagai macam improvement terhadap security. Nah, dengan tujuan, salah satu dengan tema di hari ini berkaitan dengan ransomware, tentu ada 3 hal. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu source attack-nya, sumber permasalahannya itu ada di mana. Kemudian kita harus juga mampu untuk bisa mengartikulasi dia dalam informasi yang lebih spesifik, score base mengenai critical asset kita gitu. Apakah dia masuk dalam kategori compromise, high risk, low medium, itu mesti kita ketahui statusnya. Dan yang terakhir ketika sudah diketahui, itu bisa dituangkan dalam sebuah proses yang actionable untuk dimitigasi, mau di drop, mau di block, mau apapun itu harus kita lakukan. Jadi paling dengan 3 hal tersebut minimal kita bisa meminimalisir, karena kembali lagi bahwa security itu tidak ada dapat yang menggaranti 100%, tapi minimal ada langkah-langkah konkret yang bisa kita terapkan untuk meminimalisir seminim mungkin security risk yang ada di environment. Demikian Mas Isno. Oke, terima kasih Pak Victor, terima kasih Pak Franky, juga terima kasih Pak Alfon atas insight-nya, atas berbagi ilmunya. Saya harap semua yang tadi kita bicarakan bermanfaat bagi audiens. Saya juga ingin memberikan sedikit kesimpulan singkat dari webinar ini dengan menjawab 3 pertanyaan utama yang tadi saya ajukan di awal. Jadi pertanyaan pertama kan tadi bagaimana modus terkini serangan ransomware. Saat ini kayaknya serangan ransomware juga berubah menjadi extortionware gitu, ketika data diambil dan itu dia akan diancam, perusahaan akan diancam data tersebut akan digunakan untuk kepentingan yang tidak baik. Karena itu dari perubahan dari ransomware ke extortionware itu, maka strategi juga mungkin bisa banyak berubah gitu ya, berevolusi. Ketika backup mungkin tetap bisa menjadi pilihan, tapi juga harus juga ditambah dengan solusi lain seperti tadi bagaimana mendeteksi adanya kiriman data yang abnormal, yang tidak seperti biasanya gitu. Jadi bagaimana sistem bisa mendeteksi terjadinya perpindahan data tersebut. Dan juga bagaimana strategi itu menghadangnya, ya tadi jaga network dan endpoint, dan juga seperti konteks di kedua titik kita harus sama. Kemudian juga memanfaatkan AI gitu ya, karena dengan banyaknya serangan yang terjadi, AI dapat membantu kita untuk memitigasi atau menganalisa data yang demikian banyak. Dan juga terapkan teknologi tepat di setiap fase value chain tadi Pak Victor sudah menjelaskan 4 fase tersebut, dan ada teknologi yang bisa digunakan terutama menggunakan honeypot dan segala lain. Kemudian yang ketiga, bagaimana mitigasi serangan ransomware. Yang pertama dilakukan mungkin analisis jaringan dan endpoint, juga containment, menutup serangan yang terjadi sehingga yang terserang juga hanya sebagian, tidak semuanya. Dan juga analisis klasifikasi dari ransomware family-nya gitu, supaya kita bisa tahu siapa tahu kita bisa mendecrypt dari encryption tersebut, dan juga melakukan enforcement dari polisi yang sudah ada gitu. Itu kira-kira kesimpulan singkatnya, nggak singkat amat sih, tapi itu kesimpulan singkatnya. Nanti kesimpulan atau analisa lebih mendalam, artikel lebih mendalam dapat disimak di artikel kami di infokomputer.com. Jadi jangan lupa untuk terus menyimak artikel kami di sana. Oke, tadi seperti sudah saya janjikan, mereka yang telah mengisi daftar hari juga Fitdevo akan berkesempatan mendapatkan hadiah. Jadi ada 5 hadiah yang telah disiapkan
pertama voucher untuk 10 peserta yang hadir pertama. Jadi selamat, Anda mendapatkan voucher digital yang akan dikirim ke akun Anda masing-masing. Nanti panitia akan mengirimkannya ke Anda. Dan ada 5 door prize. Ya, door prize pertama adalah Smart LED TV 32 inch. Kemudian door prize kedua Samsung Galaxy A11. Door prize ketiga Samsung Galaxy Buds Plus, earbuds ya. Yang keempat Xiaomi Amazfit Bip smartwatch, jadi smartwatch. Dan kelima Besius Simple Wireless Charger, jadi wireless charger, jadi nggak perlu nge-charge pakai kabel-kabel udah kuno itu. Jadi ada 5 hadiah yang bisa Anda dapatkan. Kita akan mengundi dengan menggunakan Wheels of Names. Jadi silakan panitia untuk menampilkan Wheels of Names. Ini semua nama yang telah mengisi daftar hadir dan juga feedback form. Kita akan undi dari door prize yang kelima, yaitu wireless charger. Panitia, silakan diputar wheels-nya. Oke, kecil banget namanya ini ya. Oke, depannya Ki, K kalau oh enggak, geser G ya. Oke, ke Mas Diki Rasali, Eskom. Selamat Mas, Anda mendapatkan wireless charger dari Sangfor dan juga Info Komputer. Selamat, nanti panitia akan menghubungi Anda untuk proses pengiriman. Oke, sekarang kita geser ke door prize yang keempat. Oke. Udah deg-degan nggak nih ya? Oke, ke depannya Z kayaknya tuh ya. Oke, Mas Zaki Aga. Oke, selamat Mas, Anda mendapatkan smartwatch Xiaomi dari Sangfor dan juga Info Komputer. Selamat Mas, nanti hadiahnya akan dikirim ke alamat Mas. Prioritas yang ketiga, Samsung Galaxy Buds Plus. Silakan panitia diputar wheels-nya. Oke, Mas Atta R, Anda mendapatkan tadi Samsung Galaxy Buds ya. Oke, earbuds dari Samsung. Oke, sekarang prize yang kedua ya, Samsung Galaxy A11 smartphone. Silakan panitia diputar wheels-nya. Oke, Samsung Galaxy. Aduh. Oke, rezekinya tuh. Ke Mas Martin, selamat Mas, Anda mendapatkan smartphone buat teman-teman, nanyakan kabarnya saat pandemi ini. Mungkin kita harus banyak telepon teman tuh ya untuk menambah semangat kita semua melewati pandemi yang berat ini. Sekarang hadiah utama Smart LED TV. Wah, ini udah ada Netflix dan segala macam tuh. Jadi kalau daripada PPKM darurat, daripada ke kantor, daripada ke mall, mendingan nonton Netflix di TV ini. Silakan putar wheels of name-nya. Oke, sudah melambat wheels-nya. Oke, ya, aduh. Berarti ke Mas Arnoldi Armen. Ya, selamat Mas Arnold, Anda mendapatkan Smart LED TV 32 in persembahan dari Sangfor Teknologi. Oke, berarti yang belum mendapatkan hadiah, mohon maaf, tapi semoga ada ilmu yang didapat dari webinar ini, jadi nggak rugi-rugi amat ikut webinar Info Komputer. Dan kita sudah sampai ke akhir webinar ini, jadi jika ingin melihat siaran ulang dari webinar ini, silakan untuk cek dan juga subscribe di akun YouTube Info Komputer. Tadi nanya keywordnya apa, coba cari aja Info Komputer, nanti kita akan udah ada channel di sana, dan termasuk webinar ini dan juga webinar-webinar sebelumnya. Kalau emang mau ngelihat pembahasan kita soal security, soal AI, soal apa, itu ada semua di sana. Silakan cek dan juga mungkin subscribe gitu biar nambah subscriber kita. Kami juga menyarankan Anda semua untuk follow akun media sosial kami di Twitter, di Facebook, di Instagram dan juga LinkedIn agar tidak ketinggalan informasi menarik Info Komputer, termasuk info webinar kami selanjutnya. Saya cukup sekian. Terima kasih kepada Pak Alphonse, Pak Frankie, dan juga Pak Victor atas sharing ilmunya.
Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan juga sekali lagi salam sehat. Semoga kita bisa melewati pandemi ini dengan baik. Dan seperti biasa, saya akan menutup webinar ini dengan pantun. Tadi temanya kembali ya. Oke, tak terbayang riangnya hati ini manakala cinta Dinda kembali ke sanubari. Mari sukseskan program vaksinasi agar hidup kita normal kembali. Terima kasih, selamat berjumpa, sampai berjumpa di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.